Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Halo Sobat Bintang semua, ayah dan bunda, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kembali lagi bersama saya Reza, dan kembali lagi juga di podcast Bintang Pelajar yang kali ini kita akan berbincang kembali seputar kelas 12 dan seputar soal bagaimana persiapan masuk SNMPTN, jadi ketahuan umur ya kalau misalkan SPMB ya. SNMPTN 2023 sesuai dengan perubahan-perubahan yang terbaru, dan kami akan memberikan tips dan trik dan akan kita kupas tuntas di hari ini. Nah, Sobat Bintang dan ayah bunda sekalian, sedikit berbeda dengan seri-seri episode podcast yang di sebelumnya. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang berbeda, yang ahli juga, yang sama-sama ahli dan cukup kompeten dalam menjawab permasalahan, dan kita akan sama-sama menggali lebih banyak soal tips dan trik bagaimana menghadapi UTBK SNBT 2023 ini. Di sini sudah ada Kak Harun. Halo Kak Harun. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Sepertinya ini kali pertama Kak Harun hadir di tengah-tengah Sobat Bintang semua dan ayah bunda. Iya. Oh iya, betul. Pertama kalinya ngisi podcast juga. Oh iya, tapi senang sekali gitu dari raut mukanya senang banget gitu Kak Harun ya. Oke, terima kasih sekalian Sobat Bintang sekalian dan ayah bunda. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa untuk terus dukung channel Bintang Pelajar Official di YouTube dan juga di sosial media kami. Dan jika ada pertanyaan ke depannya setelah sesuai dengan diskusi kita, mohon disampaikan melalui kolom chat dan juga bisa disimpan nanti sewaktu pemaparan sudah selesai di akhir sesi. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk Sobat Bintang dan ayah bunda sekalian untuk bisa bertanya langsung, bisa raise hand, nanti akan kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Nah, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan di tengah-tengah pemaparan dari Kak Harun dan diskusi saya dengan beliau, silakan dituangkan di kolom chat saja. Nah, sebagai permulaan nih Kak Harun nih, sebenarnya dari 4 episode sebelumnya kita sudah membahas hal yang sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Kupas tuntas bagaimana persiapan masuk SNBT 2023 ini dan tips dan triknya. Karena kan seperti kita tahu pada saat di Agustus kemarin perubahan ini terjadi, dan beberapa waktu yang lalu itu juga ada perubahan selanjutnya, yaitu menambah menjadi 7 materi subtes gitu ya. Yang tadinya 4 sekarang jadi 7 gitu. Ada beberapa yang ditarik kembali dari SBMPTN di 2021 ya. 2021-2022 yang ditarik kembali akan menjadi submateri di 2023 nanti. Nah, Kak Harun sebenarnya untuk permulaan nih, apa saja yang perlu diperhatikan bagi siswa kelas 12 atau apa aja yang perlu disiapkan? Mungkin kan dari podcast sebelumnya, di seri-seri episode sebelumnya mungkin sudah banyak dapat insight, sudah banyak dapat tips dan trik. Nah, mungkin perlu diingatkan Kak Harun ke teman-teman kelas 12 dan ayah bunda yang sekarang bergabung, mungkin yang sekarang bergabung nggak ikutan episode-episode sebelumnya nih. Walaupun bisa ditonton juga di channel YouTube Official Bintang Pelajar gitu ya. Nah, Kak Harun tolong di remind kembali kami teman-teman kelas 12 dan juga ayah bunda di sini apa saja perbedaannya khususnya dari yang dari yang 4 subtes menjadi 7 subtes, dan ya sedikit tips dan trik lagi deh. Oke. Silahkan Kak Harun. Oke, baik. Jadi memang pada sebelumnya sekitar bulan Agustus atau awal September gitu ya, itu Mas Menteri itu mengatakan bahwa ada 4 subtes nih, ada 4 subtes. 4 sebenarnya tidak menyebut 4 subtes ya, tapi 4 materi gitu ya. 4 materi. Jadi sebenarnya 7 subtes ini itu adalah pengembangan atau untuk memperjelas lagi dari 4 materi ini gitu. Sebenarnya itu. Jadi emang mungkin kalau ada sedikit kebingungan tadi 4 kok jadi 7 gitu. Sebenarnya sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ini cuma dikembangkan aja gitu. Jadi 4 materi itu kemarin sebelumnya kan tes potensi skolastik, lalu penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Nah, sebenarnya yang berkembang itu ada tes potensi skolastiknya gitu. Yang dimana di bawah tes potensi skolastik itu ada penalaran umum, ada PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum, dan ada PBM.
seperti itu. Makanya menjadi seolah jadi 7, tapi sebenarnya tetap seperempat gitu. Jadi emang nggak ada bedanya gitu mau bilang 4 ataupun 7 gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya 4. Jadi 7 Em, itu bisa dimasuk-masukin ke 4 Sebenarnya subtes gitu. begitu, heeh, Oke. gitu. Tapi kayaknya orang sekarang pada pahamnya tuh ada 7 nih, ada 7. Hmm. Jadi ya gitu ya, let's go with 7 lah ya. Ada 7 Iya kan gitu. sesuai dengan apa Ya, namanya ya yang siaran terbaru. pers ya. Siaran persnya mengatakan 7 gitu. Jadi ya orang-orang 7 padahal itu ada di 4 subtes sebelumnya gitu ya. Sebenarnya begitu. Oh. Gitu. Ada lagi yang mau di ini di apa namanya didalemin gitu dari 4 subtes ini dan 7 materi. Kalau misalkan tadi Kak Harun sebutnya bukan subtes ya, materi ya, Mhm. materi. Apa 7 materi itu yang bisa dimasukin ke 4 subtes sebelumnya? 7 materi itu. Jadi gini, apa? Jadi sebenarnya yang jadi berkembang itu sebenarnya TPS ya, tes potensi skolastiknya. Oke. Gitu ya. Yang mana itu jadi ada apa? Penalaran umum gitu ya, PU, terus apa PBM, pemahaman baca dan menulis. Lalu ada apa? PPU. Oh dan ini dan pengetahuan kuantitatif. Kuantitatif. Jadi soalnya yang TPS-nya ini berubah jadi 4 seperti itu. Gitu sih. Tapi Oh, sebenarnya oke. apa dan yang 7 ini juga bagi jadi 2 gitu kan ya. Kemudian menjadi 2. Oh iya Jadi iya iya, iya jadi betul. NTPS lalu 2 ada kelompok ya. 2 kelompok Ah. gitu, 2 kelompok tes gitu ya. Jadi dan memang kalau di website resminya juga disebutnya emang 2 kelompok tes gitu. Yaitu TPS potensi skolastik sama literasi. Literasi yang mungkin Oke. agak membingungkan di sini adalah penalaran matematika itu masuknya ke literasi gitu atau setidaknya di hari yang sama dengan literasi gitu. Jadi bukan di hari yang sama, sorry, apa di saat yang sama kan dua sesi gitu kan ya. Yang pertama di TPS, habis itu literasi. Nah, penalaran matematika ini dibarengkan dengan literasi. Jadi literasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dan penalaran matematika gitu. Gitu. Sebelumnya ada TPS gitu. Oke. Kalau misalkan penalaran matematika dibarengin dalam satu kategori atau kelompok literasi, Kak Harun ini nggak apa namanya ada penelitian nggak atau ada pandangan-pandangan tertentu nggak? Kenapa itu Oke. bisa dikelompokkan ke situ gitu? Oke, sebenarnya karena gini, karena apa? Sebenarnya ada kesamaannya gitu ya. Karena literasi dari 3 itu yaitu adalah semua itu membutuhkan penalaran gitu. Jadi penalaran matematika itu isinya adalah jadi gini, untuk mengerjakannya butuh pengetahuan matematika gitu. Tapi sebenarnya ya poin pentingnya itu bukan mengoperasikan apa matematikanya, karena matematikanya itu sebenarnya ya tidak terlalu rumit di penalaran matematika. Jadi nggak akan nemukan matriks integral, nggak akan ada di penalaran matematika gitu. Oke. Iya, Beda tapi sama yang tes ini ya, tes apa? Pengetahuan kuantitatif, that's kuantitatif right gitu. ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat lah, kita akan lihat contoh soal perbedaannya apa sih pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Nah, penalaran matematika ini intinya adalah jadi gini, kan ada wacana gitu soal cerita yang di mana di situ akan membutuhkan ada angkanya lah gitu, ada angkanya, ada angka sekian. Lalu yang perlu dilakukan itu adalah yang perlu peserta lakukan adalah menalar ini sebenarnya nyari apa dan ngitungnya gimana sih gitu. Oke. Jadi ada data, misalnya diberikan suatu data, lalu nyarinya apa sih kalau biasanya yang banyak yang saya yakin akan banyak keluar itu yang berhubungan dengan statistik gitu kan ya. Gambar ya, Jadi gambar dengan data mungkin. data, tabel gitu ya. Dan itu ngitungnya gimana sih? Itu kan sebenarnya sederhana aja gitu. Tapi apa bagaimana menalarnya dan menemukan rumusnya sendiri. Nah, itu sebenarnya yang dicari gitu. Jadi penalaran Oke, matematika. paham. Gitu. Iya paham. Makanya itu akhirnya dikelompokkan dalam Dan literasi ya, literasi, karena soal-soalnya dalam bentuk paragraf ya, paragraf dan di situ terkandung angka-angka, mungkin angka-angka, data-data, statistik ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kesamaannya dengan literasi adalah bagaimana dari suatu wacana atau paragraf itu peserta menyimpulkan, oh ini tuh yang dimaksud tuh ini, yang dicari tuh ini gitu, disimpulkan gitu. Itu sih. Oke, tadi saya ingin mengutip apa kata Kak Harun. Kalau yang lebih kompleks itu tidak akan ditemui di penalaran matematika. Tapi apakah ditemuin di apa namanya TPS TPK ya, tes pengetahuan kuantitatif ya, ya. pengetahuan kuantitatif ya. Di subtes itu
Bisa jadi ada gitu ya. Karena pada dasarnya pengetahuan kuantitatif itu kalau secara gampangnya itu adalah matematika dasar atau matematika wajib. Matematika dasar. Matematika wajib gitu Hmm. sekarang namanya. Gitu. Oke. Kak Harun, kalau misalkan matematika wajib, ini kan berarti semua jurusan akan ngerjain gitu ya, akan ngerjain. Nah, ini yang belum dibahas di sebelum-sebelumnya nih, di seri-seri sebelumnya. Sampai sejauh mana, ini kan kebetulan Kak Harun nih, Kak Harun expert lah di bidang ini. Nggak apa-apa ketawa juga. Gitu. Sampai sejauh mana siswa akan dihadapi dengan soal-soal matematika dasar ini? Apakah apa ya? Kalau misalkan dibocor-bocorin sedikit gitu, di spill sedikit, mana yang mana yang tidak perlu dipelajarin siswa gitu? Apakah trigonometri keluarkah atau gitu? Sampai ke situ nggak, Kak Harun? Apa yang perlu dipelajari tidak perlu dipelajari gitu ya? Spill sedikit aja. Yang jelas kalau semuanya nanti ketahuan semua. Yang pasti akan ada tuh pasti aljabar, bilangan. Oh iya, aljabar, bilangan. Peluang itu. Peluang ya, betul. Peluang akan ada. Lalu juga geometri 2 dimensi, 3 dimensi itu akan ada gitu kan. Bintang belajar udah punya silabusnya gitu. Udah punya silabusnya berdasarkan penelitian kita dan penerawangan kita gitu kan. Dan jangan dibocorin, Kak Harun. Gak boleh ya? Ya jangan. Gitu. Sedikit kalau ban kempes gitu, sedikit. Jadi untuk kuantitatif sih ya tadi ya bilangan, aritmatika sosial, aritmatika, gitu. Statistika, peluang, aljabar, limit juga mungkin muncul gitu. Terus himpunan, kalau masih ingat himpunan, garis, sudut, gitulah. Garis sudut keluar juga. Garis sudut ya gitu. Oke. Saya ingin narik ke belakang lagi. Mungkin ini belum dibahas di seri-seri podcast sebelumnya, di episode sebelumnya tentang petunjuk teknisnya mungkin ya. Kita petunjuk teknis yang mungkin belum dibahas, masalah tahapan pendaftaran, terus jalur dan kuotanya. Kemudian ini jalur dan kuota sih sebenarnya kemarin sudah dibahas oleh Kak Alga. Dari SNBT berapa persen, SNBP berapa persen, kemudian yang kuota masuk melalui jalur mandiri juga berapa persen. Itu kalau misalkan Sobat Bintang semua menyimak, itu kemarin sudah dibahas 2 kali malah. Sama Kak Alga juga, sama Kak Ega juga membahas ini gitu. Nah, kalau perlu di-remind sedikit mungkin Kak Harun tentang tentang kuotanya atau kebijakan-kebijakan seleksinya, dan juga mungkin perlu diingatkan sedikit masalah pilihan-pilihan prodinya. Kemudian tanggal-tanggal penting. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Apakah sudah rilis sebelum sih, Kak Harun? Tanggal-tanggal pentingnya, tanggal-tanggal pentingnya. Ini mungkin ini kali ya, kita share slide aja di sini karena ada di ininya. Bisa di-share di slide-nya? Bisa di mana? Kita share slide yang tanggal penting dulu atau yang ini yang jalur dan kuota mungkin ya. Kuota. Saya bisa lihat nggak sini? Nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan. Ini hanya untuk background saja, pemanis supaya tidak kosong. Bentar, ini biar saya bantu tampilkan jalur dan kuota. Nah, kuota ini kan ada ya tulisannya sini ya. Ini masih seperti ini ya? Karena belum berubah ya? Ya, SNBP minimal 20% gitu kan ya. SNBT minimum 40%, Mandiri maksimum 30% gitu kan ya. Jadi emang yang paling besar gitu ya. Itu ya SNBT masih kanalnya paling besar gitu ya. Karena minimum 40%, bisa jadi lebih gitu. Bisa jadi ada juga yang ada PTN yang pengen 50% dari SNBT, bisa jadi gitu. Tapi karena jadi itu paling besar, artinya persaingannya juga akan makin ketat karena orang akan pasarnya akan ke situ semua gitu. Paling banyak emang itu, jadi emang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini angkanya juga tidak fix ya? Tidak fix karena ini yang ditentukan kan hanya minimumnya berapa, maksimum berapa. Jadi pada akhirnya tiap-tiap kampus itu yang menentukan persisnya berapa. Berarti kan balik lagi, siswa kelas 12 nih teman-teman nih, Sobat Bintang sama Ayah Bunda harus rajin-rajin ya. Harus lebih rajin untuk cari informasi ini ya, cari informasi kuota, dan mudah-mudahan sih di setiap website dari kampusnya ada ya, diberikan, atau minimal dari SNPMB mungkin bisa cek di websitenya apakah ada press release-nya. Ya, Kak Harun udah ngecek. Yang lebih penting itu
bukan ininya, bukan kuotanya berapa persen. Hmm, Karena oke oke. ya sebenarnya kalau tahu itu pun juga, kalaupun tahu itu terus terus kenapa gitu kan ya. Yang penting adalah sebenarnya mempersiapkan Iya diri iya iya, betul untuk betul. bisa nembus itu. Hmm. Dan mungkin juga yang kalau ingin mengukur apa namanya, sebenarnya saya bisa nggak ya, maksudnya gue bisa nggak ya, gue kuat nggak ya masuk kedokteran UI kasarnya gitu ya. Yaitu ini apa, bintang pelajar punya namanya SIPK ya, Sistem Informasi Penjurusan kuliah. Penjurusan Kuliah gitu. Nah, di situ bisa tuh kalau apa nanti apa teman-teman BP bisa apa masukin skor apa namanya, skor tryout-nya Skor nanti akan tryout-nya akan nanti ketahuan. disimulasikan Iya ya. kan, ini bisa disimulasikan sebenarnya berdasarkan data yang kita punya nih, kita kan udah punya data data apa istilahnya passing grade-nya itu, kalian ini nggak aman nggak sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya nggak aman, misalnya masih pengen kedokteran, tapi kedokteran yang mana yang kira-kira bisa dipilih gitu kan ya, mungkin bukan UI tapi yang lain misalnya begitu gitu. Jadi kita udah punya nih apa namanya IPK gitu. SIPK memang buat teman-teman yang les di bintang pelajar aja yang dapat. Mm, Nah itu kalau buat sistem yang sejenis dengan SIPK di bintang pelajar, mm. apakah ada disediakan oleh apa namanya pemerintah SNPMB? Apakah menyediakan itu atau enggak, Kak Harun? Kalau di website SMB nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti memang satu-satunya, bukan nggak satu-satunya Iya juga sih. sih. Mungkin sekolah juga mungkin menyediakan ya, Mm. menyediakan seperti itu layanan mungkin di bimbingan dan konseling dari sekolah juga menyediakan. Tapi kalau misalkan sobat bintang gabung di bintang pelajar, ikut kelas ataupun menikmati semua program-program khusus yang kelas 12 itu insya Allah selalu dapat yang namanya SIPK ya, Sistem Informasi Penjurusan Kuliah. Itu Ya. akan sangat membantu sekali untuk sobat bintang dan ayah bunda untuk simulasi sebenarnya, untuk simulasi skor tryoutnya dia berapa, kemudian ini bisa masuk mana aja. Nah itu kan penting ya. Dulu waktu zaman saya sama Kak Harun mungkin kagak ada yang beginian ya, nggak ada yang beginian. Kita ya bener-bener wah ini masuk nggak ya, udah kita tulis aja dulu gitu kan si apa namanya si prodi-prodinya kan. Ternyata masuk, ternyata enggak gitu. Iya. Oke, persyaratannya Kak Harun untuk yang apa namanya SNBP ya, untuk yang jalur prestasi. Mungkin Oke. jalur prestasi ini kemarin sudah cukup banyak dibahas sewaktu sesinya dengan Kak Alga dengan Kak Ega juga dibahas. Tapi mungkin ini sedikit-sedikit aja diingatkan sama Kak Harun tentang apa namanya persyaratan-persyaratan ya, karena kan di apa namanya kurikulum Merdeka ini mungkin untuk yang kelas 12 sekarang kan belum adaptasi itu ya. Sedangkan si ininya si apa namanya si perhitungannya. Nah, itu gimana? Kak Harun. Kak Harun aja jelasin ya. Oke. Ya saya jelasin. Jadi ini ya. Pertama yang eligible yang bisa untuk mendaftar SNBP itu jumlahnya berbeda-beda untuk tiap sekolah tergantung akreditasinya gitu. Kalau Oke. yang A itu adalah 40% top 40% gitu ya. 40% yang paling tinggi itu yang eligible untuk untuk daftar SNBP. Kalau B 25%, kalau C 5%, top 5%-nya. Seperti itu. Itu dari apa? Dari ini sekolahnya. Gitu. Nah, apa? Sekarang ini apa? Dan untuk SNBP ini maksimal ini ya, maksimal itu dua prodi. Jadi bisa milih dua prodi yang berbeda di satu PTN yang sama, atau bisa juga dua prodi kebalik. Bisa satu prodi yang berbeda di kampus yang satu prodi yang satu prodi yang sama di kampus yang berbeda gitu Oh kan ya. iya iya iya. Jadi misalnya bisa milih, misal kalian tinggal di Jakarta gitu, bisa milih pengen masuk teknik sipil gitu. Bisa milih di dua, misal teknik sipil UI dan teknik sipil TB misalnya gitu kan, atau teknik TB dan teknik sipil UGM misalnya seperti itu. Atau bisa dua prodi yang berbeda gitu kan ya. Tapi syaratnya itu kalau dua prodi yang berbeda itu salah satunya harus di PTN yang provinsi yang sama. Provinsi yang sama Provinsi ya. yang sama gitu. Jadi misalnya kalau kalian tinggal di Depok gitu kan ya, misalnya kalian agak ambil agak teknik sipil atau arsitektur ya, arsi atau sipil ya gitu kan ya. Terus pengen misalnya arsinya itu ini salah satunya misalnya arsi UGM misalnya UGM, terus pengen teknik sipil, satu lagi teknik sipil. Nah, teknik sipil itu harus di provinsi yang sama dengan kalian gitu. Kalau misalnya tinggal di Depok, Jawa Barat, berarti ya
teknik sipil. Jadi kalau untuk misalkan dia SNBP. tinggal di Depok nggak bisa ngambil UGM sama ITS misalnya, nggak bisa Ya dong. kalau milihnya dua prodi yang berbeda gitu. Tapi kalau Oke, misalnya oke. satu prodi yang berbeda, misalnya UGM sama ITS, tapi sama-sama satu prodi gitu kan, itu masih bisa. Seperti itu sih. Oke, 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 oke. Gitu. Itu lebih memudahkan atau enggak sih, Kak Harun? Lebih memeratakan kalau saya pikir ya. Meratakan ya. Meratakan karena sepertinya itu menjadi apa ya? Salah satu goal atau salah satu ini ya misinya apa Kemendikbud Kementerian. di belakangan ini yaitu ya kita ini kan sebenarnya senada dengan zonasi gitu ya. Oh iya, Ya, iya dengan betul. zonasi artinya emang ingin ada pemerataan gitu ya. Intinya gitu sih. Jadi Sebenarnya kan zonasi kalau diaplikasikan ke sistem pendidikan di Indonesia udah agak telat ya dibandingkan ya di tempat-tempat lain, bukan di tempat lain, di negara-negara lain ya. better late than never sih. Iya sih. Tapi ya mari kita sambut dengan sukacita dan baik hati semua program pemerintah, mudah-mudahan menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian kalau kemarin kita bahas untuk yang SNBP itu apakah sekarang sudah ini Kak Harun sudah diterapkan bisa ngambil 2 mata pelajaran unggulan ya? Oh ya. Oke. Jadi gini, untuk SNBP itu memang ada mata pelajaran yang ini ya, istilahnya tuh komponen penggali minat dan bakat gitu kan. Ini kalau bisa di-share slide-nya tuh ada tuh, slide nomor 8 kalau ingat. Itu ya di slide yang bisa disiapkan ini slide nomor 8 itu emang ada itu ya, ada mata pelajaran pendukung minat dan bakat. Tapi sebenarnya lebih penting itu adalah prestasi keseluruhan sebenarnya. Jadi ada komponen itu, komponen apa mata pelajaran yang apa yang akan atau sebenarnya kampus yang menentukan apa namanya mau dipakai nggak nih nilai-nilai yang ini gitu kan. Itu ada itu, tapi yang lebih menentukan adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan selama 5 semester gitu ya. Dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 5 semester itu kelas 12 semester 1 maksudnya. 5 semester itu yang lebih menentukan karena menurut peraturannya itu minimal 50%. Minimal 50%. Jadi kampus itu harus mengambil komponen itu rata-rata seluruh mata pelajaran itu minimal 50%-nya. 50% gitu. Diambilnya dari kelas 12 dari kelas 10 sampai 12 rata-rata ininya. Jadi selama 5 semester itu yang diambil nilai itu untuk SNBP 50 komponennya 50%-nya itu gitu kan. Minimal 50%-nya. Bisa jadi lebih tinggi. Tapi nggak mungkin lebih di bawah 50%-nya itu. Baru selainnya itu baru yang dikatakan sebagai komponen penggali minat dan bakat. Nah, komponen penggali minat dan bakat ini bisa jadi mata pelajaran pendukung gitu kan ya, dan itu maksimal 2 atau prestasi dan atau portofolio kalau yang memilih jurusan olahraga dan seni gitu, olahraga atau seni gitu ya, itu perlu portofolio gitu. Tapi sekali lagi yang lebih menentukan sebenarnya adalah nilai keseluruhan gitu ya. Jadi jangan berpikir untuk gue fokus di satu mata pelajaran aja gitu. Aku mau masuk di kafe, gue yang penting sendiri mah bodo amat matematika gitu kan. No, you can't do that. That's not very good strategy, my boy. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Tetap harus pintar di bidang-bidang lain juga. Betul gitu. Kalau mau masuknya SNBP. Masih seperti itu soalnya kan. Belum dipraktekkan, mungkin nanti 2 tahun, setahun atau 2 tahun ke depan mungkin masih bisa berubah, masih bisa menjadi subjek perubahan. Bisa jadi, tapi gini, kalau kita lihat sepertinya keinginan Mas Menteri dan adalah ini sebenarnya kita tidak ingin menjadi orang itu menjadi istilahnya terlalu spesialis gitu ya, spesialis satu bidang aja gitu ya, betul. gitu ya. Jadi yang lebih dibutuhkan di dunia saat ini sebenarnya adalah menjadi generalis gitu. Jadi ini bisa itu bisa. Gitu. Jadi gini kan ada ungkapan gini, ada istilah jack of all trades gitu. Jack of all trades itu banyak orang yang berpikir itu peyoratif gitu, istilah jack of all trades gitu ya, karena jadi cuma bisa banyak hal tapi nggak semua gitu. Jago-jago amat. Tapi sebenarnya quote yang lengkapnya adalah jack of all trades, master of none, often better than master of one. Oke, gitu. Kalian bisa lihat terjemahannya di ini ya. Di nggak tahu di mana, nggak ada soalnya. Jadi terjemahan itu gini jadi jack of all trades, maksudnya bisa orang yang bisa
bisa banyak hal gitu ya, meskipun nggak jaga-jaga aman. Tapi master of none, meskipun tidak tidak menguasai di salah satunya, tapi bisa banyak hal gitu kan ya. Itu seringkali lebih baik atau bisa mengalahkan dengan yang spesialis di satu bidang aja gitu. Karena memang dunia zaman sekarang itu ya seperti itu, akan membutuhkan banyak skill gitu. Banyak skill, betul. Banyak skill. Kombinasi dari banyak skill lah gitu. Tapi kalau misalkan memang Kementerian Kemendikbud sekarang memang tujuannya goalsnya adalah menciptakan siswa-siswa atau mahasiswa atau calon pekerja yang seperti itu ini agak holistik, agak luas nih. Apakah memang karena kalau kita ngelihat industri saat ini kan justru yang banyak dicari atau yang peluang dapat pekerjaan nanti yang lebih kuat mungkin ya, yang lebih kuat adalah master di satu bidang. Kayak misalkan di bidang IT misalkan, di bidang IT dia desainer UI UX atau misalkan dia desainer sesuatu atau misalkan dia web developer atau yang sejenis itu akan lebih perusahaan sekarang lebih banyak yang mencari itu. Apa itu pernyataan yang masih keliru, Kak Harun? Kayaknya sih keliru ya itu ya. Kayaknya sih nggak gitu ya. Karena misalnya gini. Oke. Saya di podcast ini tulisannya gelarnya MPD ya itu ya. Oh iya, MPD. betul. Ini tulis cuma MPD doang kan? Iya. Ya, jadi sebagai bocoran gelar S1-nya saya SSN. Sarjana Seni. Yes. Itu enggak tidak dicantumkan tadi memang. Enggak dicantumkan. Dicantumkan memang. Tapi dapat kerjaannya sebagai desainer program belajar. Tapi kan ada desain ya Kak Harun. Lain tapi gini, speaking of desain dan pendidikan ya, itu jadi kan ada profesi namanya zaman sekarang gitu, di mana pembelajaran online ini lagi naik daun. Karena itu ada yang namanya itu instructional designer. Contohnya ini ya, instructional designer instruksional atau desainer pembelajaran. Skill apa yang dibutuhkan? Pertama skill, perlu tahu skill pengetahuan tentang pedagogi gitu ya, tentang pembelajaran gimana sih menyusun pembelajaran yang baik gitu kan ya. Itu perlu tahu tuh skill mengajar perlu ada. Tapi karena bukan kamu yang ngajar ya, tapi kamu merancang aplikasi atau merancang aplikasi lah basically, aplikasi untuk ngajarin orang. Jadi kamu perlu tahu, perlu justru yang perlu itu malah skill DKV gitu, multimedia gitu ya. Dan udah ada sekarang banyak tools yang untuk membuat aplikasi yang nggak perlu coding gitu ya, nggak perlu coding, tapi dibikin aja jadi kayak bayangin PowerPoint gitu kan, PowerPoint tapi jauh lebih interaktif kayak gitu kan ya. Nah, untuk bisa membuat produk seperti yang berhasil kan, pertama itu tadi perlu punya skill guru dan juga perlunya skill desainer grafis. Kerangka berpikir juga mungkin. Seperti itu, dan itu kan ya kalau secara tradisional kalau mau spesialis itu dua hal yang berbeda gitu. Iya, tapi betul. Sekarang ada gitu kebutuhan untuk itu. Komplement gitu dua-duanya ya. Dan ada kebutuhan untuk itu, dan makin kedepannya akan makin seperti itu. Jadi memang kalau memang seperti itu berarti memang tujuannya sudah betul ya. Tujuan Kemendikbud memang sudah betul. Tujuannya membekali siswa-siswa atau mahasiswa untuk menguasai semua hal dulu ya, walaupun permukaan tadi yang Kak Harun bilang jack of trade dulu. Nanti begitu mungkin sudah masuk ke dunia pekerjaan, mungkin baru bisa menemukan spesialisasinya sendiri-sendiri, mungkin seperti itu. Atau lebih tepatnya gini, dunia ke depan itu justru malah akan lebih semakin banyak butuh generalis gitu kan ya. Ya bisa kamu spesialisasi di satu bidang tertentu, tapi juga bahkan kalau kamu berspesialisasi di bidang tertentu, satu bidang aja gitu, ujung-ujungnya kamu akan butuh ini yang lain juga gitu. Akan butuh skill yang lain juga gitu sebagai pelengkap ya. Bisa berhasil gitu. Iya betul. Ini menarik Sobat Bintang, karena dari beberapa seri podcast yang sebelumnya lebih cenderung kita harus kita pernah bahas passion, kemudian harus bekerja harus menekuni keinginan kita atau pembelajaran kita sesuai dengan minat bakat. Nah, tapi memang yang tadi Kak Harun sampaikan itu menarik sebenarnya. Karena memang akan disiapkan oleh Kemendikbud orang-orang atau si calon-calon pekerja atau mahasiswa ini akan menguasai semua bidang dulu ya. Sehingga nanti si penjurusan kuliahnya mungkin
akan lebih spesial. Tapi tetap nanti keluarnya gimana Kak Harun? Kan misalkan ini untuk lulus SMA dulu nih. Untuk lulus SMA dia harus jadi jack of all trade dulu nih. Tapi begitu dia masuk prodi tertentu akan dijuruskan sesuai dengan lebih khusus gitu Kak Harun. Nanti apakah pas dia setelah wisuda mengantongi gelar sarjana itu apakah akan kembali menjadi seorang generalis atau si gelar yang khusus itu akan tetap terpakai balik lagi ke spesialis. Nah itu seperti apa Kak Harun? Kak Harun melihatnya? Kalau saya ngeliatnya gini apa? Jadi sebenarnya ujung-ujungnya generalis sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, spesialisasi itu akan dibutuhkan, memang akan dibutuhkan sama, tapi ujung-ujungnya akan jadi generalis. Kalau saya pikir sih akan seperti itu gitu ya. Karena kita nggak tahu di depan sana di 10 tahun lagi, 15 tahun lagi itu akan ada profesi apa saja gitu kan ya. Mungkin kita nggak tahu, belum nemu sekarang. Kita bahkan nggak kepikiran gitu kan ya. 10 tahun lalu mungkin nggak kepikiran tuh ada orang instructional designer yang bikin seperti itu gitu kan ya. Dan itu memang aku tadi ngambil contoh instructional designer karena kebetulan saya bidangnya itu gitu ya. Nah, itu ya memang profesi itu yang orang yang berprofesi bidang itu emang dari dua kelompok itu. Ada yang tadinya guru terus belajar di kafe kasarnya gitu. Terus ada orang di kafe yang belajar keguruan gitu. Jadi betul. Nanti di masa depan nanti akan banyak yang seperti itu gitu ya. Kan yang istilahnya apa ya? Bukan mix and match, yang intinya penggabungan atau hybrid dari inilah dari hybrid gitu. Hybrid gitu. Bukan mix and match ya. Hybrid tepatnya hybrid gitu kan. Gitu. Oke. Memang menarik kalau untuk membahas ini ke depannya karena kita belum tahu industri yang 2 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan kita belum tahu seperti apa. Nah, kita akan kembali ke pembahasan ke Harun nih soal persiapan di SNBP. Mungkin nanti untuk bocoran aja untuk ayah bunda dan sobat bintang yang sedang menyimak sekarang, nanti saya dengan Kak Harun akan membahas lebih detail ke soal. Ya ini mungkin belum dibahas di seri-seri sebelumnya nih. Kak Harun sudah menyiapkan beberapa soal yang nanti kita akan bahas bersama. Sebenarnya ingin ditunjukkan ya Kak Harun ya perbedaan perbedaan antara subtesnya tipe-tipe soalnya seperti apa. Dan mungkin nanti mumpung ada Kak Harun kita akan dapat penjelasannya, pembahasannya seperti apa. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, bicara tadi soal tanggal-tanggal penting Kak. Tanggal-tanggal penting berarti sekarang sudah keluar ya? Sudah rilis dari tanggal penting ini ada di sini. Ada di slide-nya ini juga ada nih, ada yang di jadwal SNBP ini. Kalau di slide itu slide nomor 13 kalau bisa di-share. Jadwal SNBP. Saya share dulu. Iya, jadwal SNBP ini Ini ya. Jadi kapan sosialisasinya, lalu launching kegiatan PNB-nya, lalu penetapan siswa eligible-nya kapan, ini untuk yang SNBP gitu ya. Jadi kalau untuk SNBP itu penetapan siswa eligible-nya itu dari tanggal 3 Januari sampai 8 Februari gitu. Ini nanti hubungannya akan lebih banyak dengan sekolah sih ya. Jadi sekolah yang akan kasih info siswa mana yang eligible atau yang bisa mendaftar untuk SNBP seperti itu. Ya bisa dilihat lah sini lah ya, pendaftarannya kapan, lalu pengumumannya kapan. Yang jelas pengumuman SNBP-nya itu akan lebih dulu dibandingkan SNBT. Dan kalau yang sudah lulus itu nggak bisa daftar SNBT ya. Iya gitu. Masa mau diambil juga. Kasih nama yang lain. Nah, ini mungkin salah satu di antara makna merdeka bertanggung jawab gitu ya. Yang kemarin sempat ada tuh frasa itu. Oh iya betul merdeka bertanggung jawab. Kalau jangan udah lulus SNBP nih ya, yuk pinter lah, yuk bisa lulus SNBP gitu kan ya. Terus tahu-tahu berubah pikir, pengen ngambil inilah jurusan lain di kampus lain gitu. No. Karena salah ambil gitu. Mungkin salah waktu ambil SNBP gitu kan. ya. Udah terlanjur ketulis. Gitu kan. Oke. Jangan, yang nggak bisa gitu. Karena kasihan juga gitu kan ya. Karena sebenarnya itu kan udah disiapin gitu kursinya buat kamu gitu. Masa masih mau ngambil kesempatan dari yang lain juga yang SNBP. Kecuali gitu. Tukeran mungkin. Kalau lulus kita tukeran gitu. Kemarin saya ngambil kedokteran nih, kayaknya salah. Saya diracukin sama teman saya lebih asik arsitektur nih kayaknya. Ada nggak yang mau kedokteran gitu, tukeran dia gitu. Joki dong. Oh iya joki, bener joki.
Oke, Januari. Berarti dari Desember ya kalau ngelihat jadwal ini ya. Sosialisasi SNBP berarti sudah dilaksanakan Sudah, mungkin ya. itu yang kemarin itu. Yang kemarin itu ya. Ini apakah akan dilaksanakan ke sekolah-sekolah, Kak Harun? Dapat informasinya? Belum dapat masih itu sih. Ini maybe ya, tapi kalaupun enggak juga, ya sebenarnya yang kemarin itu sudah cukup jelas gitu. Gitu. Nah, kalau ininya SNBT di sini kita juga punya tanggal ininya. Ujiannya kapan gitu ya. Nah, itu dari tanggal 8 Mei sampai untuk gelombang 1 itu tanggal 8 Mei sampai 14 Mei. Yang kemudian gelombang 2-nya tanggal 22 Mei sampai 28 Mei. Seperti itu. Gelombang akan dilaksanakan dalam 2 gelombang ya. Seperti itu. 2 gelombangnya ini berarti dibagi per sekolah-sekolah ya? Atau belum dapat informasinya? Yang jelas kan ya nggak mungkin semuanya ini. Nggak mungkin semuanya di satu tempat. Tapi ini mudah-mudahan nggak berubah lagi ya, karena mungkin untuk informasi Sobat Bintang dengan ayah bunda sekalian sudah bisa diancar-ancar gini di bulan Mei, dan memang ya ya dicatat aja nih tanggal 8, 9, 10, 11 dan gelombang 2 tanggal 22 sampai tanggal 28. Beberapa wilayah akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat dan jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Ini ada di website SNPMB ya? Ya. Oke. Seperti itu. Nah, apa lagi? Bahas ini soal. Bahas soal. Kita akan bahas soal. Bukan bahas soal, kita ini aja preview aja soal. Preview. Oke. Oke, kalau ini berhubung Kak Harun justru yang tidak sabar membahas preview soal. Ini berarti masing-masing subtesnya akan dipaparkan nih oleh Kak Harun nih. Saya akan share ke teman-teman semua, ke Ayah Bunda dan Sobat Bintang, yang contoh soal penalaran umum dulu nih. Nah, langsung dipandu aja nih, Kak Harun. Nomor 1 ya, penalaran umumnya negara T adalah negara kepulauan dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah mana yang memperlemah dan tidak memperlemah. Dan memang nih penalaran umum itu cenderungan soal seperti itu ya. Jadi yaitu untuk menguji bisa nggak sih calon mahasiswa ini itu menalar apakah ini memperlemah, apakah ini memperkuat, apakah ini memperlemah, apakah ini benar apa salah, apakah ini bisa disimpulkan dari data yang ada, apakah datanya lengkap atau tidak gitu kan ya. Apakah ini sudah pasti benar atau mungkin benar, atau mana yang sudah pasti salah. Hal seperti itu. Penalaran umum itu untuk menguji yang seperti itu. Nah, di sini juga kalau diperhatikan ininya sajian soalnya ini bukan pilihan ganda sederhana gitu kan ya. Ini bukan ABCD nih. ABCD ini, tapi kita harus milih mana yang memperlemah, mana yang tidak memperlemah gitu ya. Ini pilihan ganda kompleks lah ya. Pilihan ganda kompleks. Gitu. Kalau yang pernah ikut AKM mungkin pernah ketemu dengan soal seperti ini. Mirip dengan gitu. soal Jadi memang ada soal seperti ini. Gitu ya. Mungkin nih sekalian aja Sobat Bintang dan Ayah Bunda yang sekarang menyimak bisa langsung jawab. Langsung jawab nih Kak Harun nih. Kita kasih kesempatan jawab nih buat Sobat Bintang dan Ayah Bunda. I1 sampai dengan 5. Jadi poin 1 sampai dengan 5 nih. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk kehalangan. Untuk memastikan pemerataan pembangunan. Nah, itu apakah memperlemah, tidak memperlemah? Ini silakan dijawab aja sambil kita bahas. Nah, ini apakah premisnya berarti si paragrafnya atau keterangan faktanya ini bisa macam-macam ya Kak Harun ya? Bisa berarti pengetahuan umum ya? Enggak. Kalau penalaran umum pasti semuanya itu ada di soal. Jadi semuanya bisa. Jadi justru kalau penalaran umum itu kita nggak butuh pengetahuan di luar itu. Jadi semuanya bisa disimpulkan berdasarkan soalnya. Kenapa yang ada? Berdasarkan hanya dengan data yang disajikan aja ya. Nah, sekarang fokusnya adalah kita perlu melihat, perlu benar-benar memperhatikan bunyi soalnya gitu ya. Yang ditanyakan itu kan manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut gitu kan. Nah, mana sih pendapatnya sebenarnya? Ini tricky juga nih Kak Harun nih. Memperlemah dan tidak memperlemah. Berarti kan bukan memperlemah dan memperkuat. Bukan. Ini tricky nih. Tricky banget ini. Tidak memperlemah gitu. Oke. Gitu.
Kita bahas nih. Kita bahas aja ya, Sobat Bintang ya. Kita bahas aja. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, itu paragraf faktanya, datanya. Poin pertama, pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Nah, ya kan ininya ini ya bukan pernyataan ya, pendapatnya kan ditanyakan pendapatnya nih. Pendapat pakar logistik tersebut. Nah, si pakar logistik ini pendapatnya adalah ini karena tidak merata infrastrukturnya gitu. Pendapatnya itu kan. Nah, jadi kita harus bisa menyimpulkan itu dulu gitu. Bentar. Intinya saya belum fokus ya. Si pakar logistik ini, si pakar ini bilang, ini karena jadi biaya logistiknya tinggi itu karena infrastruktur tidak merata. Si pakar tuh bilang begitu gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mana dari sini yang memperlemah itu. Jadi di sini justru yang kita disajikan pendapat, lalu ada fakta-fakta. Jadi 1 sampai 5 ini itu adalah fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu kita pertentukan mana yang memperlemah. Atau memperlemah itu berarti kan berlawanan dengan memperlemah berarti berlawanan dengan pendapatnya itu. Oke. Gitu. Dan mana yang tidak berlawanan belum tentu memperkuat, tapi yang sebenarnya nggak ngaruh ternyata tidak berpengaruh gitu. Bisa jadi begitu. Oke, berarti yang poin 1 nih, pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Kalau kata saya ini tidak memperlemah. Nah, kan pendapatnya adalah ini disebabkan karena biayanya itu karena biaya tinggi itu karena infrastruktur tidak merata. Tapi kalau faktanya adalah pernyataannya adalah pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pembangunan, berarti dia memperlemah. Oke. Saya jawab tidak memperlemah karena nggak relevan. Ternyata salah. Ini tricky banget. Oke. Yang kedua nih, pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Sebentar nih Kak Aron ya, saya coba. Honestly ini juga rada-rada tricky sih ya. Bukan rada-rada tricky, memang tricky. Bukan rada-rada tricky. Ini memang dibutuhkan asupan sarapan bagus ini. Bentar, pemerintah untuk mengurangi beban biaya. Nah, ini berarti kan harus dinyatakan ini apakah memperlemah pernyataan yang di atas atau tidak relevan gitu, tetap tidak memperlemah. Coba. Tidak memperlemah kalau saya. Pemerintah memberikan banyak insentif untuk bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Iya. Saya pikir tidak memperlemah. Enggak, harusnya memperlemah karena kan biaya tinggi karena tidak merata. Tapi di sini pemerintah memberikan insentif pajak bagi industri logistik. Oke, saya udah salah 2. Soalnya ada 5. Saya udah salah 2. Oke. Ini salah 1 sebenarnya karena soalnya 1. Oh. Salah 1 sebenarnya. Oh iya, betul. Pilihan aja jawabannya ada banyak gitu. Oke. Tapi sebenarnya saya juga kebetulan nih saya belum ada sih jujur aja belum ngerjain yang ini gitu ya. Oke. Jadi kita sambil ngerjain. Iya, sambil ngerjain kita. Kita berarti Kak Harun juga nggak dapat ininya, nggak dapat kunci jawaban. Belum lihat kunci jawabannya gitu. Sebenarnya tadi pengen nunjukin ada bentuk soal yang seperti ini. Iya. Gitu berarti sih. Kan sudah kita bahas 2 poin nih. Berarti memang sesulit itu Kak Harun. Sesulit itu gitu. Sesulit itu. Mau dibahas lagi nih 3 poin selanjutnya? Apakah saya akan salah semua? Saya yakin saya salah semua nih 3 ke 5-5-nya nih. Aduh. Tapi bisa jadi saya juga ini. Jadi saya juga kurang. Bisa jadi ada yang saya nggak terpikirkan gitu kan. Bisa jadi gitu juga. Jadi bisa jadi saya salah juga. Bisa jadi. Iya. Ini fair guys. Guys lagi saya terbiasa dengan Kak Harun soalnya dijemputnya guys. Sobat Bintang dengan ayah bunda sekalian karena ini fair. Fairnya karena Kak Harun juga belum tahu kunci jawabannya. Karena Kak Harun belum tahu kunci jawabannya, saya juga tidak tahu kunci jawabannya. Dan ini memang benar-benar kita baru baru ngerjain ini di podcast ini. Dan mudah-mudahan bisa ngasih gambaran betapa cukup cukup sulit ya. Cukup sulitnya nggak usah pakai ya. Sulit nantinya. Nggak usah pakai cukup sulit. Jadi memang dibutuhkan latihan soal ya. Dan ini hal-hal apa yang bisa dijadikan latihan untuk mengerjakan soal-soal kayak gini?
Oke. Kak Harun? Itu hal apa yang bisa dijadikan ini? Latihan-latihan Itu ya. pertanyaannya seperti gini. Apa yang bagaimana cara latihan mengendarai mobil, nyetir mobil gitu. Ya, dengan mengendarai mobil gitu. Iya, Bahasanya gitu. Jadi betul. bagaimana cara untuk berlatih soal ini? Ya yang paling bagus yang udah pasti gitu, bukan pasti banget sih, tapi yang paling baik adalah dengan latihan soal dengan jenis seperti ini gitu. Oke. Latihannya di mana? Latihannya di mana? Ini di bintang pelajar sih, Nah, Pak. Tetap banyak kalau di bintang pelajar ya. Berarti kan ini ya harus harus terbiasa dengan soal-soal seperti ini ya, betul, dan juga biasa dengan soal. pembahasan. Nah, kalau misalkan di bintang pelajar, sedikit promo juga, Mm-mm. ini semuanya akan dibahas. Jadi bukan hanya latihan soalnya yang Mm-mm. banyak, tapi juga pembahasannya. Karena mungkin Betul. yang paling penting adalah pembahasannya. Kenapa jawabannya ini, kenapa Betul. jawabannya itu, pembahasannya Iya. yang penting. Nah, memang kalau misalkan apa namanya hal seperti ini, benar kata Kak Harun, memang harus banyak latihan yang sejenis ini. Nggak Mm-mm. ada latihan yang lain ya, Harun. Mm. Tidak dipelajari di sekolah juga mungkin ya. Yang Enggak khusus secara khusus seperti ini iya, ya. secara langsung Secara enggak, seperti ini sebetulnya nggak enggak ada ya. gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Cukup tricky. Ini baru penalaran umum. Gitu. Masih ada empat subtes yang lain yang Iya. mungkin sama-sama tricky. Eh, Kita bisa move on aja nggak kayak yang lain? bisa, Coba. bisa. Pak. Dan sebagai ini ya, sebagai informasi gitu ya. Kebetulan karena saya juga melihat datanya gitu, melihat datanya, saya membandingkan tryout 1 dan tryout 9, dan ya 9 belajar sampai 9 kali tryoutnya gitu kan ya. Dan itu penalaran umum itu adalah yang paling paling jauh bedanya antara tryout 1 dan tryout 9. Artinya ningkatnya tinggi banget gitu. Oke. Ningkatnya tinggi banget sampai berapa, saya lupa angkanya, tapi paling tinggi lah dibanding mata pelajaran yang lainnya gitu, dibanding dengan studi yang lainnya. Jadi apa ini sebenarnya memperkuat bahwa memang berlatih soal seperti ini itu memang akan meningkatkan ini. Iya, betul, Ya, betul. artinya efeknya besar. Signifikan ya. Berarti Signifikan. 9 kali latihan lah ya. 9 kali latihan 9 kali tryout. tryout ya. Tryout kan bisa Hmm. mungkin diartikan juga sebagai latihan buat teman-teman kelas 12. Ini Gitu. signifikan. Berarti kalau Signifikan. misalkan data dari Kak Harun memang signifikan, berarti memang harus banyak-banyak latihan soal Banyak kayak latihan gini. soal, benar gitu. Nih, Kak Harun, soal penalaran umum yang nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, ini bentuk soalnya beda nih. Bentuk soalnya beda. Kalau tadi kan kita milih mana kesalahannya, mana benar salah gitu kan ya. Mana yang lemah, Mana yang lemah, yang tidak ya. mana yang tidak. Karena kalau ini di sini perintahnya adalah manakah 2 simpulan yang paling didukung bacaan tersebut. Pertanyaan ini. Jadi kita milih 2. Jadi bukan cuma 1 gitu. Jadi ini bukan A B C D terus kemudian salah 1 gitu. Bukan, ini kita pilih 2 dari 5 gitu ya. Dan 5 dan hanya dianggap benar ketika dua-duanya benar gitu. Oke. Iya. Hanya dianggap susah benar gitu. kalau dua-duanya benar. gitu. Oke. Gitu. Oke, ini langsung kita baca aja bersama-sama. Coba ya. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Manakah 2 simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Sebentar. Saya coba jawab. Saya jawab pernyataan nomor 2 sama nomor 4. Oke, salah satu ya, harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Apakah didukung oleh bacaan tersebut? Kayaknya Data. Enggak ya? Enggak gitu kan. Oke, berarti bukan yang nomor 1 ya? Itu kayaknya bukan. Oke. Yang Jumlah kedua. buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Ini saya milih ini nih tadi nih 1. Berarti kan dia makin banyak. Iya, makin teorinya banyak. kan seperti sebenarnya inline. Teorinya makin banyak Betul. mangga yang dikonsumsi, vitamin C-nya dan antioksidannya makin tinggi. Makin tinggi berarti makin mencegah kanker gitu. Jadi sepertinya kita bisa centang yang ini. Nomor 2. Yes. Lalu banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, kayaknya enggak, ini tidak didukung oleh itu. Karena simply pernyataan cuma bilang mangga ini mengandung zat-zat yang meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu mencegah kanker gitu kan ya. Jadi pernyataan bahwa banyak penderita kanker mencari buah mangga untuk pengobatan enggak gitu.
Oke. Kita tidak nggak ada informasi itu, Nggak ada bahwa informasi nggak ada itu. informasi bahwa penderita kanker mencari buah mangga untuk pengobatan, tidak ada Oke, gitu. tidak ada informasi itu Gitu. di paragrafnya ya. Mm-mm. Yang keempat, 4, mengonsumsi buah mangga disarankan agar terhindar risiko penyakit tertentu. saya jawab Oke. ini nih. Saya milih nomor 2 Yes. sama nomor 4. Itu sepertinya ya. Karena apa? Karena pernyataannya kan yang bilang begitu ya. Pernyataannya bahwa mengandung vitamin C, antioksidan, lu bisa mencegah kanker gitu. Jadi Meningkatkan kekebalan tubuh kekebalan dan tubuh membantu gitu. melawan infeksi virus. Nah, ini Betul. saya hubungkan dengan risiko penyakit tertentu. Ya Nah, betul. Ya, gitu. jadi 2 itu benar. Yes. Sepertinya benar. Nah, yang Oke. ketiga, Yang kelima. banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Enggak ada dong Nggak ada. informasinya. Walaupun kita tahu mungkin ada ekstrak buah mangga di Iya, luar sana. bisa jadi ada di luar sana ada seperti Iya. itu gitu. Tapi kan, kembali lagi, ini kalau soal penalaran umum itu kita harus menyimpulkan dari apa yang ada di teksnya gitu. Oke. Teksnya bilang apa sebenarnya? Apakah pernyataan itu mendukung itu atau enggak? Terlepas dari yang diketahui itu apa, atau fakta di luar sana itu bagaimana gitu. Itu terlepas dari itu. Jadi kita bagaimana penalaran umum ini ya, itu emang bagaimana kita menyimpulkan dari data yang ada. Dari gitu. data yang ada Iya, ya. datanya bilang itu enggak sih gitu. Datanya bilang, apakah benar-benar datanya bilang A atau sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kita dalam tanda kutip ngarang gitu, atau mengada-ngada gitu, atau kita pikir datanya bilang apa padahal bukan gitu kan. Gitu. Oke. Berarti ya tidak sesusah yang saya bayangkan. Ada yang bisa saya jawab? Seperti Ada yang itu. bisa saya jawab? Ya, jadi intinya ada soal yang bentuknya seperti ini gitu ya. Iya, tapi tetap yang nomor 1 tadi emang lebih sulit. Oke, lebih sulit. Lebih sulit. Harus diakui lebih sulit. Lebih sulit. Jadi ya buat sobat bintang dan ayah bunda, ya untuk mempersiapkan akan ada soal yang sulit nomor 1 tadi. Walaupun begitu ada juga yang relatif lebih mudah dijawab dibandingkan nomor 1, yang nomor 2 ini si buah bangga. Oke, kita coba lanjut ke subtes selanjutnya, udah disiapkan oleh Kak Harun. Ini pengetahuan kuantitatif. Iya, gitu. Oke, saya sudah lama sekali tidak hitung-hitungan kurva. Oke, sama. Jadi Anda setuju juga, saya nggak bisa jawab juga. Tapi sebenarnya menunjukin ini tuh untuk menunjukkan bedanya dengan soal berikutnya itu dari penalaran matematika. Jadi kita lihat soal pengetahuan kuantitatif itu memang karakternya seperti ini. Ini pasti langsung akan diberikan, biasanya akan langsung diberikan ininya equationnya atau pernyataannya atau pernyataan matematikanya gitu ya. Jadi kalau pengetahuan kuantitatif itu gitu, soal-soalnya bentuknya adalah pernyataan matematika, dan yang ingin diukur atau ingin dilihat adalah apakah si calon mahasiswa ini memang bisa mengerjakan operasi matematika seperti ini atau tahu cara mengerjakannya. Gampangnya langsung soalnya langsung soalnya seperti itu. Gitu. Oke, di sini ada yang bisa jawab? Bisa jawab. Ada yang bisa ngitung-ngitung? Kita sediakan habis ya, Pak Operator ya? Okay. Habis hadiahnya ya? Udah nggak ada hadiah lagi ya? Waduh, sayang sekali. Tapi ini tidak menghalangi Sobat Bintang dan Ayah Bunda sekalian untuk ikut jawab nih. Siapa tahu ada yang ahli matematika di sini, masih, karena mungkin masih fresh di kepala teman-teman kelas 12 utamanya. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0. Bener nggak saya bacanya gitu ya? Iya. Ya, oke. Ada yang bisa jawab? Kita skip saja ya kalau nggak bisa jawab, karena saya jujur saja sudah tidak mengerti yang seperti ini. Nah, kalau ini ini kita tadi sudah dijelaskan oleh Kak Harun, penalaran matematika ini. Ini pengetahuan kuantitatif. Tadi ya. Tadi sekarang, ini kita lanjut ke penalaran matematika. Oke, nah penalaran matematika kita bisa lihat di sini soalnya soal cerita nih kan. Ya, okay. kalau tadi kan ini ya, kalau tadi langsung ininya langsung soalnya, langsung ada hitung-hitungannya. Gitu. Nah, kalau ini soal cerita. Ya, coba dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 12 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberi kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66. Untuk melakukan remedial diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial rata-rata ulangan murid laki-laki di kelas tersebut 78, rata-rata ulangan murid perempuan adalah Oke, ini kan berarti harus ditulis. Harus ditulis ini, harus oret-oret. Tapi yang lebih penting itu, tapi oret-oretnya sebenarnya nggak sulit gitu kan ya. Nggak sulit. Yang lebih penting dari sini adalah bagaimana menalar secara matematika soal ini gitu. Menalar secara matematikanya gimana sih gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran yang di
di sekolah. Ini kan statistik sebenarnya, statistika Peluang dasar. juga mungkin ya. Kalau ini statistik. Oh, statistik. Statistik ya. Saya so tahu banget ya peluang. Salah. Oke. Statistik karena dan ini oke, kalau saya nggak salah ya. Ini bahkan bukan SMA, ini SMP ini. Oke. SMP nih hari ini. Berarti Apa saya pengetahuan emang SMP? ya kayak saya perlu SMP lagi. Gitu. Tapi yang paling penting adalah gini, menalar. Jadi yang ingin diketahui dari soal ini adalah apakah si calon mahasiswa ini tahu bagaimana menalar secara matematika. Dia artinya kalau pertanyaannya gini, ngitungnya gimana sih gitu. Pertanyaannya kayak gini, yang ingin dicari itu apa, maka yang ngitungnya tuh gimana caranya. Gitu. Ini kan berarti ada murid laki-laki 12 dan murid perempuan 16. Berarti total murid di sana ada 28. Rata-rata nilai ulangan matematika 80. Berarti 80 80. Nah, 80. Jadi yang ini apa? Yang apa? Jadi kalau soal-soal seperti itu semua soal matematika ya, kalau kata Pak Ifni, salah satu guru kita, guru top kita, itu bilang gini, sebenarnya kita hanya perlu menanyakan 3 hal gitu. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan apa yang bagaimana cara mencarinya cara mencari yang ditanyakan dari apa yang diketahui. Gitu. Kan kita udah tahu nih, 12 murid laki-laki, 15 murid perempuan. Gitu kan, rata-rata 80. Jadi totalnya itu adalah 28 dan 80. Gitu kan, ini diketahui juga apalagi. Nah, dikatakan di situ setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberi kesempatan pada 4 murid dengan nilai 52, 56, 62. Artinya di antara 28 itu 4 diantaranya yang mana laki-laki semua. Jadi 4 dari 12-nya itu nilainya segini, 52, 56, 62 dan 88. Nah, setelah di remedial, rata-ratanya itu naik 7 poin. Gitu. Kita nggak tahu mana siapa yang naik berapa gitu kan ya. Tapi empatnya ini kalau rata-ratain naiknya 7 poin. Gitu. Jadi mungkin kita perlu cari tahu dulu ini rata-ratanya 4 ini berapa. Rata-rata yang 4 ini berapa, lalu ditambah 7 jadi naik 7 poin gitu kan ya. Oke. Seperti itu 80 kan? Ini berarti nilai rata-rata setelah remedial dong ya? Bukan. Itu sebelumnya rata-ratanya segitu gitu. Tapi ada yang remedial, dan yang remedial itu nilainya segitu. Oke. Karena ada pernyataan ini Kak Harun. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di atas. Oh, bukan. Hanya laki-laki ya. Laki-laki. Hanya laki-laki tersebut adalah 78. Rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Oke, ada yang bisa jawab? Ini kan perlu menalar gitu kan. Beda ya dengan tadi. Kalau tadi kan simpel langsung dihitung gimana ya. Tapi kalau ini kita harus menalar. Ini masuk kemana sebenarnya, ini yang ditanyakan tuh apa gitu kan ya. Gitu. Seperti tadi 80 ini sebelum atau setelah remedial. Nah, itu kan itu menalarnya itu yang penting gitu kan ya. Atau tuh 78-nya ini siapa aja sih? Iya. Apakah semuanya? Oh tidak, laki-lakinya aja gitu. Ini gitu. Informasi poin-poin informasi ini yang penting itu bagaimana dinalar secara matematika, dan baru setelah itu dihitung. Hitungnya nggak akan rumit, tapi menalarnya itu yang penting. Itu sih. Berarti kan 78 dari 12 murid laki-laki ya. Oke, saya sudah cukup pusing sekali ini ya untuk ngebahas dengan Kak Harun ini. Kita lanjut saja ke tabel selanjutnya. Ini akan menjelaskan, mungkin Kak Harun bisa disampaikan apa-apa saja yang lingkup bahasan yang mungkin nanti akan keluar dari soal-soalnya. Baik. Nah, ini adalah lingkup bahasan. Sebenarnya ini yang akan dipelajari di BP gitu ya. Di bidang belajar itu kurang lebih materinya tuh seperti ini ya. Ini dua slide ini akan dua slide berikut ini akan daftar itulah sarannya silabusnya seperti apa. Jadi penalaran matematika ini akan keluar, penalaran kuantitatif seperti ini, penalaran umum ya. Nah, lalu kalau lihat di slide berikutnya yang ada 2 tabelnya itu ada literasi bahasa Inggris dan ada kelompok literasi bahasa Indonesia. Gitu ya. Ya. Jadi kita punya 5 bidang studi. 5 bidang studi dan tapi kan subtesnya 7. Gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya subtes yang 7 itu
itu banyak dipelajari di literasi bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kan yang tidak ada di sini kan ini apa PPU dan PBM ya, Oke, pengetahuan iya betul. PPU dan PBM, tapi Pengetahuan sebenarnya pemahaman umum ya, umum pengetahuan dan baca menulis nah itu dipelajarinya kalau di belajar itu di dalam apa namanya? Dalam bidang kelompok. studi dan studi literasi bahasa Indonesia gitu. Di situ Oke, oke, sebenarnya oke. dipelajarinya ya, terutama kalau apa di pengetahuan pemahaman umum ya. Dan BBM itu ada ejaan tanda baca, kita bisa lihat nih ini pembahasannya. Nomor 1 ejaan tanda baca, morfologi dan semantik itu kan ini ya apa ya bahasa Indonesia sebenarnya itu kan bahasa Indonesia itu kan soal-soal seperti itu Morfologi, iya. luarnya akan di sana gitu ya. Termasuk juga tadi nggak ditampilkan tapi eh, apa kayak misalnya ini nih nomor 10 ada diksi, makna kata dan makna kalimat itu adalah itu untuk menyasar ini sebenarnya PPU. Jadi kalau kalau apa Oh, kalau kita oke, lihat oke. di ininya Itu di untuk menyasar PPU justru ya, PPU bukan gitu. bukan literasi bahasa Iya, Indonesia ya. bukan karena gini. Sebenarnya kalau literasi bahkan nama subtesnya kan juga bukan literasi bahasa Indonesia tapi literasi dalam bahasa Indonesia. Jadi Oh, topiknya oke. ya oke Oke, ini oke, ini oke, ini oke. mungkin perlu di ini ya perlu Oke, oke, oke. perlu Iya, iya, iya. perlu dipahami nih. Literasi dalam bahasa Indonesia artinya jadi bukan tentang bahasa Indonesia. Bukan tentang Bukan bahasa Indonesia. tentang materi-materi yang diajarin Di selama sekolah gitu dalam dalam apa mata pelajaran mata bahasa pelajaran Indonesia. bahasa Indonesia. Bukan Bukan itu itu. sebenarnya. Tapi Oke. literasi dalam bahasa Indonesia artinya memang untuk memahaminya kemampuan bahasa Indonesia itu harus bagus. Artinya kita harus bisa Oke. memahami gini, apa kalau literasi itu berarti kita perlu menyimpulkan gitu ya. Menyimpulkan apa namanya? Ininya apa ini ngomongin apa gitu kan, ngomongin apa, poin-poin dari apa? Dari apa? Dari wacana itu apa saja gitu kan ya. Kalau misalnya apa? Wacananya itu berbentuk apa berbentuk cerpen gitu atau bagian Oh dari iya, iya. novel eh, itu kita harus bisa menyimpulkan misalnya karakter si orang ini kan kadang kadang apa namanya eh, kita bisa ya menyimpulkan karakter orang ini atau wataknya itu atau sifatnya ini kayak gimana sih dari dialognya. Kayak misalnya gini, misalnya ada apa Oke. misalnya gini ya misalnya apa si karakternya itu bilang gitu aja nangis gitu. Nah itu kalau di dalam literasi apa bahasa Indonesia atau itu akan bisa jadi ada soal yang misalnya gini eh, apa ya itu menunjukkan watak yang gimana sih gitu kan ya gitu atau sebaliknya apa ada berapa dialog nah manakah dari atau bukan ya berapa dialog gitu ya berapa dialog kutipan langsung seperti itu manakah dari dialog ini yang menunjukkan karakter si tokoh A misalnya gitu kayak gitu ya menyimpulkan dari situ gitu jadi seperti itu gitu ya. Jadi literasi dalam bahasa Indonesia dan bisa juga topiknya itu topik-topik sains, topik-topik Oh gitu. sosum gitu. Makanya Oke, di sini oke, kalau oke. diperhatikan masih slide yang sama kita ini. Iya. Itu nomor 12, 13 itu ada literasi Literasi saintek, saintek. Iya, literasi makanya sosum. 12, Nah, 13, 14 ini literasi saintek saintek, dan literasi sosum. sosum gitu. Karena termasuk ke dalam literasi juga itu adalah menguji wawasan. Wawasan seberapa banyak kita tahu gitu kan ya. Karena misalnya gini, bisa jadi misalnya ada apa misalnya Oh, oke, oke, oke. teksnya itu Paham, paham. wacananya itu berapa paragraf itu ngomongin soal koefisien gini misalnya gitu kan ya. Apa itu? Apa itu koefisien gini? Nah, yang anak IPS ada nggak anak IPS ini? Harusnya tahu koefisien gini itu apa gitu. Koefisien gini misalnya gitu. Misalnya ada kalimat koefisien gini negara Indonesia di 3 tahun terakhir ini meningkat gitu kan ya. What does that mean gitu kan ya? Kalau nggak tahu kalau wawasannya kurang luas itu kan ya kan kebingungan gitu kan ya. Tapi itu dipelajari di ekonomi gitu, di Oke, oke, IPS oke, gitu. oke. Jadi makanya disebut literasi apa ada literasi sosum gitu. Saintek dan sosum ya. Iya. Memang dua-duanya harus seimbang Iya. pengetahuan ya. Ya by the way koefisien gini itu adalah angka untuk mengukur ini apa namanya ketimpangan 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 pendapatan gitu, ketimpangan Timpangan. mana kekayaan ya, kekayaan. Jadi angkanya itu antara 0 dan 1.
Nah, kalau 0 itu artinya sangat merata, total merata, semua orang punya duit yang sama gitu. Kalau 1 berarti satu orang punya semua hartanya, semua yang lain nggak punya apa-apa gitu kan. Kalau nggak salah itu yang sehat itu antara 0,3 sampai 0,4 kalau nggak salah Iya, gitu ya. iya. Satu ke atas jelek Seperti aja. itu. Nggak mungkin di atas 1, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin di atas 1 gitu. Tapi mendekati 1 itu jelek, mendekati 0, 0 juga jelek juga Enggak, gitu. nggak mungkin di atas 1 ya? Nggak mungkin di atas Oke, 1. oke, saya lupa ingat. 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Nah, kan bisa jadi ada penggunaan istilah-istilah itu gitu kan ya. Istilah-istilah yang hanya bisa diketahui kalau memang you punya wawasan di wawasan sainteknya ada, wawasan sosumnya ada kayak gitu. Dan itu dibekalin di sini ya. Dibekalin di sini Dibekalin di sini. gitu. Ini sedikit aja ada yang bertanya kan nanti PPT-nya dibagikan atau enggak? Tidak ya, sepertinya ya. Jadi ini saya memberikan kesempatan beberapa menit, beberapa detik mungkin untuk screenshot aja. Screenshot aja. Kita ada teknologi yang sangat-sangat canggih sekarang. Ada 2 slide yang bisa teman-teman Sobat Bintang dan Ayah Bunda screenshot. Di sini ada penalaran matematika dan lingkup bahasannya, subtesnya, pengetahuan kuantitatif, kemudian penalaran umum, dan tadi literasi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan pengetahuan PPU dan PBM. Sudah di screenshot lah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah di screenshot mudah-mudahan ya. Oke. Masih soal soalnya apa? Nggak ada lagi kumpulan soalnya nih? Kumpulan soalnya udah itu aja. Oke, cukup. Gitu. Cukup berarti. Oke, kita akan move on dulu ke ke pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan juga dari Ayah Bunda dan Sobat Bintang. Dan silakan saya akan buka dulu kesempatan untuk yang sesi pertama dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya, Sobat Bintang dan Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau tidak ada, saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat kita. Saya geser dulu dari atas nih, karena tadi notifikasinya ada beberapa. Kita sambil menjelaskan, Kak Harun sambil menjelaskan, saya sambil menyimak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Asep. Kalau mau milih prodi yang sama, misalkan akuntansi dan domisili kita di Jakarta, apakah maksudnya universitasnya hanya boleh milih yang di Jakarta aja? Atau bisa milih misal satu UGM, satu lagi UI? Untuk ini ya, satu prodi yang sama. Prodi yang sama bisa di mana aja. Bisa di mana aja lah ya. Bahkan tadi kan Kak Harun sempat mention di dua provinsi selain tempat tinggal bisa ya. Bisa seperti itu. Kalau prodinya sama gitu. Kalau prodinya sama. Jadi yang nggak bisa adalah kalau 2 prodi yang berbeda. Salah satunya harus di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Oke, dengan sekolahnya ya. Kalau arsitektur berarti arsitektur UI sama UGM misalkan, atau UGM dengan ITS bisa berarti kalau saya tinggal di sini gitu kan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Asep. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Al siapa ini? Coba kita. Muhammad Al-Qawi. Untuk melampirkan sertifikat untuk SNBP berapa ya maksimalnya? Soalnya pas sosialisasi nggak disebutkan total sertifikat. Sertifikat ini mungkin sertifikat prestasi ya? Prestasi sertifikat, kayak misalkan dia lulus Olimpiade, misalkan dia ikutan Olimpiade Sains, atau ikutan PON misalkan seperti itu. Ada informasinya nggak, Karen? Oke, kebetulan untuk yang itu kita nggak ada gitu ya. Tapi yang jelas hanya berikan yang berhubungan dengan itu dan dengan jurusan. Ya jelas kasih aja sebanyak-banyaknya. Jangan sebanyak-banyaknya sebenarnya, tapi yang berhubungan aja gitu kan. Yang berhubungan gitu. Iya betul. Ya harus berhubungan lah kalau misalkan dia punya sertifikat tata boga misalkan, dia pengen masuk arsitektur ya. Masuk akuntansi terus atau masuk akuntansi terus ininya pernah ikut Olimpiade Fisika gitu, gak nyambung. Iya. Nggak usah yang itu gitu. Pokoknya selama teman-teman bisa memastikan itu relate dengan apa yang akan dituju, ya lampirkannya sebanyak-banyaknya ya Kak Harun. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Valentino Kenny. Kak mau tanya maksudnya siswa eligible itu seperti apa sih? Oke, nah ini mungkin eligible SNBP mungkin ya. Tadi ya. Eligible itu adalah yang berhak atau bisa mendaftar gitu. Berhak mendaftar SNBP. Gitu. Yang eligible itu tadi ya kita kembali tadi yang ini ya. Misalnya sekolahnya terakreditasi A. Yang eligible adalah 40% paling atas gitu kan.
top 40%. Nah, jadi hanya yang 40% teratas itu, dengan peringkat 40% teratas dari satu sekolah itu yang bisa ikut SNBP. Gitu. Oke, sebentar. Ini saya share screen untuk menguatkan apa pernyataan dari Kak Harun ya. Sebentar. Ini saya share screen. Yang tadi di awal-awal. Tadi soalnya di awal-awal sudah kita bahas. Awal-awal tadi yang apa? Ada itu persyaratan sekolah apa? Ininya SNBP, terus persyaratan sekolah tuh ada. Nah, ini ada persyaratan sekolah. Jadi tadi harus memenuhi ketentuan akreditasi ya. Apa namanya A, B, C-nya. Nah, ya ini kan misalnya akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya. Jadi hanya 40% terbaik di sekolahnya yang bisa, yang berhak mendaftar untuk SNBP. Gitu. Oke. Ini tiga-tiganya harus terpenuhi ya. Persyaratan sekolah, persyaratan peserta dengan pilihan program studi baru bisa dibilang itu siswa eligible gitu. Ya. Nggak, yang eligible itu maksudnya yang persyaratan, maksudnya yang 40%-nya itu. Itu betul baru bisa gitu, baru bisa. Artinya kalau yang misalnya gini, misalnya let's say dia pintar sebenarnya. Tapi kenapa harus ada kata sebenarnya karena gini, bisa jadi dia pintar tapi dia nggak masuk top 40% gitu. Sekolahnya adalah top pintar di situ ya. Sekolahnya betul. Adalah orang isinya pintar banget gitu. Dia pintar tapi teman-temannya itu pintar banget gitu. Jadi karena itu mereka dia nggak sampai top 40% gitu. Iya. Jadi bisa jadi kalau dia di tempat lain itu bisa jadi dia mungkin nomor 1 gitu. Tapi karena dia di kolam ikan besar gitu kan ya, ikan yang sangat besar ikan gitu. Ikan arwana semua gitu kan ya. Dia ikan bawal sendiri gitu kan ya. Ya dia kecil tapi kalau ditempatin di ikan teri ya ini kan. Makanya tapi kan itu kan ini ya apa namanya sesuatu yang apa diketahui gitu. Maksudnya ya ada sekolah yang isinya benar-benar semua gitu. Ada gitu. Enggak mungkin semua sih, tapi yang banyak orang yang bertanya kasarnya gitu. Makanya yang akreditasinya A itu cukup besar 40%. Oke, makanya gitu. Diberikan presentasi yang lebih besar ya. Besar gitu akreditasi itu 40%. Gitu. Tapi ya honestly kalau misalnya nggak masuk top 40% gitu kan ya. Dari 1.000 orang, let's say apa satu angkatan itu ada 1.000, nyampe nggak sih ke 1.000? Banyak gitu. 300 atau 200 lah dia. Satu angkatan tuh 200 dan kamu adalah orang nomor misalnya 123 gitu kan ya. Ya most likely kan nilaimu juga nggak biasa-biasa aja gitu kan. Dan itu mau bersaing dengan yang lain, dengan yang topnya dari sekolah lain, dan yang mana kanalnya adalah berapa tadi, SNBP itu minimum 20%. Minimum sih ya. Tapi kan ya most likely nggak akan sebanyak SNBT gitu kan ya. Ya itu juga kayaknya nggak mungkin juga gitu kayaknya kalau Oke. gitu. Jadi ya itu maksudnya eligible itu adalah tadi apa, kalau di akreditasi A itu masuk top 40%, terbaik 40%, kalau yang B itu terbaik 20%, kalau sekolahnya akreditasinya C itu terbaik 5%. Oke, berarti harus memenuhi itu dulu ya, kriteria pertama dulu untuk masuk 40% teratas atau enggak gitu. Kalau A ya, kalau B dan C gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab, tapi masih ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Valentino juga nih. Untuk fakultas seni, nah yang dibutuhkan portofolio apa aja ya? Portofolio yang berhubungan dengan seni gitu ya. Misalkan ikut-ikut lomba misalkan ya. Lomba, ikut kompetisi. Dalam portofolio itu sebenarnya ya karya ya. Ya karya. Sebenarnya karya entah itu ya publish atau nggak publish gitu ya. Atau misalnya udah sering sering komis nih. Komis itu commission work gitu. Commission work gitu. Sering komis gitu kan. Commission work juga mungkin belum banyak yang tahu juga kan. Oh iya, commission worknya ini pesanan. Ya, kerja dibayar gitu. Ini dibayar gitu ya. Iya. Senan. Bayar 2M. Makasih Mas. 2M itu maksudnya makasih Mas gitu ya. Dibayar gitu. Dengan 2M. Iya, misalnya gitu kan, dapat klien dari luar negeri misalnya gitu kan ya. Itu kan bagus gitu ya. Makanya ya itu hal yang seperti itu. Tentunya yang menunjukkan you are skilled gitu ya. Karya ya mungkin. Karya gitu. Karya mungkin yang lebih valid lagi yang diakui ya. Maksudnya diakui ini mungkin apakah itu misalkan dibeli sama orang atau misalkan dia diakui menang kompetisi, berarti kan yang harus diakui ya. Maksudnya ya silahkan aja sih, saya juga nggak bisa ngasih nggak bisa ngelarang juga. Misalkan lagi iseng-iseng gambar di rumah, ini di submit nih sertifikat. Iya jangan begitu juga mungkin ya, harus lebih valid lagi dan bisa memperbesar peluang kalian bisa diakui juga adalah karya-karya yang diakui ya. Entah dibeli, entah dimenangkan seperti itu. Oke,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Farah. Farah nih yang tadi minta PPT-nya, tapi tidak dibagikan, mohon maaf ya. Mau tanya Kak, untuk kriteria sertifikat yang bisa digunakan itu bisa dari lembaga olimpiade apa saja? Apa saja ya? Gitu. Nanyanya gitu, apa saja ya? Aduh, Bisa ikutan olimpiade apa aja mungkin ya? apa aja. Tapi sekali lagi, yang jelas yang berhubungan dengan ininya, dengan apa? Dengan jurusan, dengan prodi yang akan ini. Iya. Itu sih ini. Tapi informasi selebihnya Selebihnya karena kita nggak dapat informasi yang masih itu. secara detail ya, Detail itu, apa namanya, apa saja yang diakui, apa saja yang tidak ya. Ya, mungkin bisa ditanyakan ke Bikonnya mungkin. Bukan, artinya kalau misalnya Bikonnya berarti harus join BP dulu gitu. Ya. Itu yang katanya BP. intinya ini. Betul, Para BP ya Bang ya. betul. Jadi kalau buat Farah silakan, masih ini ya, masih sama nih. Harus relate dengan apa yang kita tuju, apa namanya, sertifikatnya, kemudian juga harus valid. Maksudnya valid ini ya tentu saya, kalau saya pribadi mungkin juga Kak Harun mungkin minim informasi ya, lembaga-lembaga olimpiade di luar sana yang mungkin tervalidasi oleh pemerintah juga mungkin belum dapat informasi sampai sedetail itu. Tapi ya silahkan saja untuk lebih lengkapnya, mungkin nanti akan ada press release mungkin dari SNPMB, atau mungkin bisa langsung konsultasi aja ke sekolah. Tapi pada umumnya sih untuk apa namanya, ikutan olimpiade itu asal relate ya sertakan aja sih. Sertakan aja. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya buka kesempatan dulu sekitar 1 menit untuk teman-teman Sobat Bintang semua yang ingin bertanya. Ya ingin bertanya langsung, silakan bisa raise hand. Atau jika ada yang ingin bertanya tapi ya agak-agak malu, mungkin bisa langsung dituangkan saja di kolom chat. Saya akan kasih dulu kesempatan untuk Sobat Bintang dan Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung. Ada? Kalau tidak ada, saya akan bacakan lagi. Ada pertanyaan lagi dari Kak Valentino lagi yang tadi. It's okay. Kak, jadi portofolio yang bukan berdasarkan dari soal yang dikasih ya. Oke. Setauku ada soal gambar naratif, still life, dan gambar karya sendiri untuk dijadikan portofolio. Soal. Jadi portofolionya bukan berdasarkan dari soal yang dikasih. Jadi mungkin yang relate sama ini ya, yang relate sama soal skolastik ya, atau seperti apa? Kan masih belum paham ya. Maksudnya soal yang dikasih apa gitu ya? Soal diberikan oleh. Soal yang diberikan oleh nanti pas misalnya, yang jelas kalau misalnya jika kampusnya memang punya kriteria yang spesifik gitu kan ya, gambar yang seperti apa, ya berarti itu yang artinya makin yang lebih valid adalah dari prodinya itu sendiri yang paling ini ya. Kalau memang mereka punya punya permintaan yang spesifik seperti itu. Tapi secara umum ya portofolio yang ini ya karya inti yang menunjukkan karya kamu, skill kamu, dan kalau bisa yang emang diakui tadi, dibeli atau menang kompetisi, dipamerkan dan seterusnya. Gitu. Oke. Ini semangat banget soalnya Valentino. Soalnya ada gambar naratif, gambar still life, gambar karya sendiri. Wah, ini udah pengetahuannya sudah sampai sejauh itu. Ini silahkan terus berkembang ya Valentino Kenny ya. Karena mungkin jalur, tidak hanya ada jalur akademik tapi juga jalur hobi fotografi seperti itu juga masih terbuka sekali untuk teman-teman kelas 12. Ada pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya banyak yang chat nih. Banyak yang chat, jadi pada malu untuk bertanya langsung. Dari Kak Alia, mau tanya Kak, untuk pelaksanaan SNBT tuh ketentuan tempat ujiannya gimana ya? Tempat ujiannya ya? Tempat ujian, tempat pelaksanaan ujian. Tempat ujian tuh sebenarnya sudah ditentukan ya. Mana-mananya, listnya tuh sudah ada di website-nya, sudah ada. Itu bisa dari sana, tapi nanti akan diinfokan gitu setelah mendaftar. Itu akan diinfokan kamu akan ditempatkan di mana gitu. Ya, tempat ujian, lokasi ujiannya ya. Most likely sih ya di provinsi yang sama yang jelas gitu kan. Nggak mungkin juga kamu misalnya di Jakarta terus tahu-tahu di Jogja Semarang, gitu. Iya gitu kan ya. Di UGM ujiannya kayak nggak mungkin juga sih. Ya mungkin masih dalam satu daerah ya. Daerah, tapi gitu. tidak di sekolah kalian juga bisa ada kemungkinan seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya kalian. Nanti tunggu nanti pada saat pendaftaran nanti akan keluar di situ kalian akan ditempatkan di mana lokasi ujiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hasifah. Kak, mau bertanya tentang informasi beasiswa kuliah.
Apa yang mau ditanyakan? Beasiswa kuliah, oke. Bertanya tentang informasi beasiswa Beasiswa kuliah. kuliah. Oke, apa yang dibutuhkan informasinya? Oke. Beasiswa kuliah kita belum kebetulan belum punya informasi soal itu. Tapi yang jelas banyak sih sebenarnya beasiswa kuliah ya. Sampai kadang gini loh. Ini pengalaman sendiri di kampus ya. Kadang sebenarnya ada beasiswa itu tapi banyak yang nggak tahu gitu ini Iya, kampusnya. betul Banyak juga gitu, betul benar ya. Yang maksudnya juga gitu ya. Iya. Jadi dulu saya nggak tahu dulu waktu di ITB itu ada beasiswa makan siang judulnya gitu kan. Beasiswa makan siang gitu. Oh, Oke serius gitu. judul-judulnya Nah, itu ya? gitu beasiswa makan siang Oke. gitu. Ya yang nggak tahu sih gede berapa gitu. Tapi saya bahkan nggak tahu ada itu gitu kan ya. Oke. Ya kebetulan ya alhamdulillah nggak butuh juga sih Bapak. Ya waktu itu gitu kan ya. Jadi simply nggak tahu. Jadi yang penting rajin aja. Ya Rajin cari rajin informasi ya, rajin cari informasi karena memang nggak semuanya informasi tentang beasiswa juga terbuka sebanyak itu mungkin ya. Kita harus sering banyak cari informasi ke kampusnya ya. Kampusnya biasanya. Kampusnya. Oke, mudah-mudahan ngejawab ya, Hasifah. Silakan cari di kampusnya masing-masing sesuai dengan yang dituju aja. Kayak misalkan di daerahnya silakan cari di beasiswa di PTN yang ditujukan. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan dari Sobat Bintang dan Ayah Bunda sekalian. Kita buka kesempatan 1 menit saja untuk bertanya langsung. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan ke ke pembahasan dari Kak Harun lagi. Mungkin akan sedikit ngebahas kita tentang tentang framework. Nah, ini framework ini sebenarnya kemarin sudah dibahas dan mungkin saya tidak akan banyak juga ngebahas tentang tips agar sukses SNBP dengan SNBT karena sudah seingat saya masih selama 3 podcast 3 seri ke belakang itu selalu dibahas ini. Jadi mungkin nanti remind sedikit aja oleh Kak Harun tips-tipsnya sedikit untuk kelas 12, untuk kelas 10, kelas 11. Mungkin di sini ada yang menyaksikan ayah bunda yang punya anandanya tidak hanya di kelas 12, mungkin sekarang juga punya ananda di kelas 10 gitu. Tips dan triknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tips dan trik bagaimana agar sukses melaksanakan SNBP dan SNBT, saya akan membagikan beberapa informasi yang penting karena ini bisa membantu persiapan ayah bunda dan sobat bintang sekalian dalam menghadapi UTBK, SNBT dengan SNBP. Tentu saja ini program-program dari Bintang Pelajar. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Kak Harun banyak hal yang sebenarnya bisa kalian dapatkan kalau misalkan kalian bergabung di Bintang Pelajar. Sebagai informasi untuk persiapan tembus PTN di Bintang Pelajar itu sebenarnya kita banyak program ya, Kak Harun ya. Ada program sukses tembus 10 besar PTN. Kemudian ada program karantina yang namanya Top Camp. Nah, ini Top Camp ini benar-benar eksklusif. Maksud eksklusif ini kalian akan ada karantina selama 1 bulan. Jadi Top Camp ini itu masa programnya selama 4 bulan untuk mempersiapkan dari mulai semester 2 ini. Nanti akan ditambah 1 bulan eksklusif karantina. Jadi nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yang insya Allah udah sekalian healing gitu ya, bahasa sekarang sekalian healing, sekalian belajar, tapi mungkin biasanya sih nggak bisa sekalian healing, sekalian belajar. Biasanya kalau kita belajar kan intensif mengerjakan soal kan banyak distraksi ya. Tadi kata Kak Harun bilang, kemudian mungkin butuh langsung penyegaran seketika. Nah ini tempatnya insya Allah sangat memungkinkan untuk itu karena ada di gunung sana, ada di wilayah Bogor gitu. Jadi jadi oke banget lah ini untuk yang Top Camp. Kemudian yang ketiga ada program sukses belajar mandiri. Nah, ini sukses belajar mandiri ini lebih mendorong ke ke teman-teman siswa kelas 12 sobat bintang sekalian untuk bisa belajar mandiri. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk kalian yang mungkin waktunya terbatas ya untuk ikutan intensif. Karena di sini akan didorong lebih banyak belajar sendiri gitu ya, belajar mandiri dengan tentu guidance yang sudah diberikan oleh Bintang Pelajar. Kita di sini di program Mandiri Sukses Belajar Mandiri ini kita mengenalkan yang namanya SNBT Learning Journey. Nah, ini kebetulan Kak Harun yang desain ini, SNBT Learning Journey. Ini benar-benar dipandu ya Kak Harun ya, dari apa dulu yang harus dikerjain, kemudian udah ngerjain ini terus ngerjain apa, betul ya.
selama kurang lebih ditentukan sendiri gitu, mungkin bisa selesai dalam waktu 1 pekan, mungkin bisa dicicil dalam waktu 1 bulan, atau mungkin bisa dipanjangkan sampai dalam 1 semester itu ya. Karena kan ini yang ditekankan adalah fleksibilitas dari belajar si program mandiri ya. Ini kebetulan Kak Harun hadir mendesain ketiga-tiganya gitu. Jadi beliau sudah sudah mencurahkan hati dan pikiran untuk mendesain ini semua, dan insya Allah program ini semua bisa ngebantu persiapan kalian untuk menghadapi UTBK, SNBT 2023 maupun SNBP itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan meningkatkan peluang kalian untuk tembus PTN itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sebelum ikut program-program dari Bintang Pelajar. Nah, ini untuk data ya. Kalau misalkan teman-teman yang senang statistik ya, ini data-data dari tahun-tahun sebelumnya itu mengatakan 100% sukses tembus PTN favoritnya lewat proses UI ITB. Nah, ini khusus untuk program proses UI ITB memang belum digulirkan sekarang, mungkin di bulan depan. Kemudian 82% itu sukses lewat top camp. Jadi peluangnya besar banget gitu ya, 82% dari seluruh peserta kita ini cukup banyak. Kemudian 61% lewat belajar reguler. Nah, ini tiga program ini memang didesain khusus, memang tujuannya untuk kalian tembus PTN gitu deh. Tembus PTN dan tembus PTN favorit ya. Kalau misalkan teman-teman punya keinginan ingin tembus yang khusus misalkan UI ITB, tapi dengan program yang sudah didesain Kak Harun ini sudah ke UI ITB, tapi minimal outputnya tidak dapat ke UI ITB tapi dapat ke PTN lain, ke prodi-prodi favorit di PTN lain, itu masih seperti itu gitu si targetnya. Nah, ini khusus untuk semua yang hadir saat ini, untuk partisipan, untuk ayah bunda dan sobat bintang sekalian yang menyimak podcast pada kali ini dapat diskon khusus Rp250.000 potongan langsung. Ini silakan scan di sini, sudah saya sharing di sini. Silakan scan, ada QR code-nya, ataupun bisa langsung diketik atau diklik di sini bit.ly saya mau daftar sekarang, atau langsung di scan aja di sini. Itu dapat potongan langsung Rp250.000. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut. Sebenarnya program-program kelas 12 khusus untuk tembus PTN di Bintang Pelajar nih apa aja nih? Silakan juga bisa ke sini gitu. Bisa scan dulu untuk pendaftaran, teman-teman isi data diri teman-teman, sobat bintang dan ayah bunda, nanti akan kami follow up untuk untuk mendapatkan konsultasi lebih dari call center kami. Wah, ini dapat banyak banget sebenarnya yang ikut sekarang gitu ya. Saya sebenarnya ingin meng-highlight ya, menggarisbawahi program Top Camp sebenarnya Kak Harun. Karena Top Camp ini mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan bimbel lain di luar sana, banyak yang serupa, tapi masa programnya ini nggak sepanjang yang dari Bintang Pelajar. Kalau dari Bintang Pelajar ini selama 4 bulan, kalau di tempat lain, di bimbel lain mungkin bisa dibandingkan itu cuma 1 bulan aja. Jadi pada saat menjelang banget UTBK baru dia benar-benar dicemplungin untuk karantina. Nah, untuk di Bintang Pelajar kami siapkan tadi masih nyambung juga sebenarnya dengan learning journey. Kita siapkan silabusnya selama 4 bulan dari awal semester 2 hingga nanti pada saat bukan babak final ya. Stage terakhirnya itu karantina seperti itu. Jadi dimatangkan lagi dengan karantina. Ini benar-benar luar biasa sih programnya untuk Top Camp ini. Harganya mulai 39 juta dan jangan khawatir teman-teman, bisa dicicil selama 4 bulan. Untuk yang khusus yang Top Camp, kemudian yang program khusus sukses tembus PTN pun tersedia cicilan juga selama 4 bulan. Jadi silakan langsung aja di sini di scan pendaftaran, silakan langsung di scan aja, nanti di situ isi datanya dan nanti akan kami follow up untuk konsultasi lebih lanjut. Oke ya. Oke, cukup banyak banget. Iya. Ngomongin Top Camp ya, mungkin ini sebagai penjelasan lagi nih ya. Jadi 4 bulan tuh ngapain aja. Jadi sebenarnya karantinanya, jadi meralat juga itu bukan sebulan tapi 2 minggu sebenarnya. Karantinanya 2 pekan. Karantinanya 2 pekan ya. Ini 2 pekan. Saya biar memacu semangat aja. 1 bulan. 2 pekan gitu. 2 pekan dan betul, jadi kalian akan
dijauhkan dari distraksi gitu Oh, kan ya. penting tuh. Memang kata-kata Penting gitu benar, betul. karena sebenarnya yang paling mengganggu kan ya distraksi itu, ya harus kerjain itu di rumah gitu kan ya. Yang nggak tahu sih kalau kalian, kalau saya kan harus nyuci piring, harus nyuci baju gitu kan ya. And yes, I'm the one who do that in the house. Ya kayak gitu, atau tahu-tahu diajakin main gitu kan ya. Diajakin mabar. diajakin push rank gitu kan ya. Diajakin push rank. Ya gitu ya, dijauhkan dari situ supaya nanti di selama 2 minggu itu benar-benar intensif banget gitu kan. Intensif banget. Nah, terus sisanya ngapain dong? Nah, sisanya itu sebenarnya sebelum karantinanya itu ada pembelajaran dulu di sini di cabang-cabang BP gitu. Jadi belajar dulu di kelas gitu. Jadi kasarnya pemanasannya lah gitu. Pemanasannya nanti asal waktu joggingnya nanti yang di karantinanya itu sprintnya gitu. Iya. Gitu, sprintnya. Nah, dan bahkan setelah di karantina itu jadi karantina itu kan intensif untuk SNBT gitu kan. Tapi kita tahu nggak semuanya ada juga mungkin yang ingin mengambil ujian mandiri gitu. Nah, kita juga ada juga gitu. Jadi setelah SNBT-nya gitu ya. Jadi di akhir Mei sampai Juni itu ada yang namanya intensif ujian mandiri gitu ya. Nah, di situ kalian bisa latihan soal dan merasakan simulasi ujian mandiri kayak gimana. Jadi belajarnya itu sesuai dengan subtesnya tiap kampus gitu. Kalau SIMAK UI kayak gimana gitu kan ya, UGM itu kayak gimana. Yang dipelajari ya di situ. Jadi setelah intensif SNBT, kalian bisa mendaftar. Ini masih bagian dari programnya sebenarnya, tapi mendaftar mau berlatih untuk ujian mandirinya siapa gitu. Ujian mandirinya UIK, mau ujian mandirinya UGM, ujian mandirinya Unibrau, dan kita akan sediakan itu gitu. Oke, ini ya, dapatnya banyak sebenarnya gitu. Karena nggak semua bimbel menyediakan fasilitas ini. Karena betul. Fasilitas untuk TopCamp itu tadi sudah disampaikan ke Harun. Ternyata masa programnya itu sampai ujian mandiri. Jadi kan ujian mandiri kan sebagian besar mungkin setelah pelaksanaan setelah SNBT ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa nggak pede ya Kak Harun, ngerasa nggak pede, kayaknya nggak keterima deh SNBT, banyak ininya. Pengen ikutan SPM gimana sih? Soal-soalnya kan mungkin beda ya antara kampus ya. Itu akan dibimbing sampai ke situ ya. Luar biasa nih. Keren banget ini TopCamp. Luar biasa. Makanya teman-teman jangan lupa untuk scan untuk daftar, atau sekadar ingin nanya-nanya, it's okay, nggak masalah, kita akan layani dengan sebaik-baiknya. Kita akan memberikan konsultasi gratis juga untuk Ayah Bunda dan Sobat Bintang. Langsung saja scan pendaftaran ini. Sudah cukup? Kalau belum cukup, sudah disertakan oleh kakak operator di chat. Silahkan langsung diklik saja linknya di situ, bit.ly saya mau daftar sekarang. Itu jangan khawatir, ini bukan untuk langsung daftar langsung bayar, enggak. Ini terbuka juga untuk teman-teman yang ingin sekadar konsultasi. Kak, saya baiknya ngambil mana ya? Apakah ngambil SBM aja, apakah ngambil belajar mandiri aja, atau ikutan TopCamp, atau ikutan reguler aja, bimbel datang ke cabang Bintang Pelajar, atau seperti apa? Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke. Selanjutnya sebagai penutup nih, Kak Harun, mungkin tadi sudah banyak dibahas dan mungkin perlu di-remind juga tips dan triknya. Sekali lagi mungkin teman-teman ada yang belum ngikutin di podcast-podcast kami sebelumnya, silahkan dijabarkan, dijembrengin tips dan triknya apa aja untuk menghadapi SNBT ini. Oke. Tipsnya gini ya. Yang pertama tentu saja banyak berdoa gitu kan. Banyak berdoa. Jadi persiapan spiritual sarannya gitu kan ya, karena tentu saja manusia berusaha, Allah yang menentukan hasilnya gitu kan. Jadi ya itu jangan ditinggalkan. Tinggalkan seperti itu. Gitu. Juga berdoa dan mendekatkan diri sama Allah itu supaya gini juga, supaya ya apapun hasilnya ya yakinlah itu yang terbaik gitu kan ya. Baik berhasil ataupun gagalnya gitu kan ya yakinlah itu yang terbaik. Itu
akan bikin hati lebih tenang juga gitu kan ya. Dan justru bisa jadi dengan ketenangan itu yang akan mengoptimalkan daya pikirnya gitu. Betul, Justru iya. justru karena tenang gitu. Iya, Justru betul. karena tenang karena tahu apa namanya apapun yang terjadi itu pasti adalah yang terbaik. Itu jadi tenang dan justru jadi lebih jadi karena itu gitu kan ya. Gitu. Nah, terus nah ikhtiarnya tentu saja adalah dengan berlatih gitu ya. Dengan berlatih ya berlatih gitu ya. Kayak nggak ada jalan lain selain berlatih soal gitu ya, belajar yang banyak gitu kan ya. Eh, dan dan gini dan tentu saja dibandingkan berlatih sendiri gitu kan ya. Ya kan kasarnya bisa kita buku-buku kumpulan soal kan banyak gitu kan ya. Kumpulan soal banyak, Iya tapi kan pasti udah banyak punya udah juga. banyak juga gitu ya. Aku yakin udah banyak yang punya. Tapi kalau cuma latihan sendiri doang, itu bisa jadi gini, bisa jadi eh, bisa jadi kurang karena nggak ada teman diskusinya gitu kan ya. Iya, betul. Iya gitu kan ya. Kayak tadi kan ada soal yang kita aja kesulitan. Nah, kalau itu kan akan bisa lebih tercerahkan gitu kan. Kamu bisa lebih tercerahkan kalau misalnya ada teman diskusinya gitu. Diskusinya ada yang bisa mengarahkan gitu kan ya. Gitu. Dan jadi bantuan dari luar gitu, bantuan eksternal itu ya cukup penting juga gitu ya. Apalagi kalau dalam bentuk dalam bentuk ada kegiatan yang rutin tiap hari berapa kali seminggu datang dan ini kan jadi lebih terbiasa gitu Iya, kan. Terus diskusi kelompok ya. terus ada teman-temannya, ada ini ya. Jadi lebih terbantu. Jadi itu ya saya pikir ya. Jadi berlatih dan kalau bisa nggak sendirian latihannya gitu. Oke, berarti jangan lupa berdoa, kemudian latihan soal yang banyak, dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ini penting sih untuk diskusi kelompok, mungkin sering dilupakan ya. Karena mungkin menganggapnya, nggak tahu, saya berasumsi aja mungkin teman-teman kelas 12, ini kan perjuangan sendiri-sendiri, ngapain ngelibatin teman-teman saingan gue gitu. Enggak begitu juga karena ya walaupun itu akan menjadi saingan kalian ya, kalau tidak mendapatkan teman diskusi, ya tadi mungkin banyak pertanyaan yang justru tidak terjawab walaupun ada kunci jawabannya. Gitu. Tapi ini dari mana? Iya. Walaupun ada, siapa yang jelasin Iya, gitu. karena bahkan di buku-buku buku-buku pembelajaran soal itu kadang ada bahasannya ya. Kadang bahasannya juga kadang kurang jelas gitu. Iya. Asli gitu ya, pernah tuh ya kadang membandingkan gitu, buka-buka gitu kan. Ya, ngelihat ada kadang kunci jawabannya, ada pembahasannya tapi itu kurang jelas gitu. Apalagi kan baru kemarin gitu kan ya. Dijelaskan bahwa tipe soalnya tuh ada tipe soal yang KKKM tuh ada pilihan ganda kompleks gitu kan. Nah, sementara kalau di buku-buku buku-buku kumpulan soal apalagi yang agak lama gitu kan ya, itu pasti pilihan ganda semua. Pilihan ganda sederhana semua, enggak ada pilihan ganda kompleks. Apalagi dapat dari kakaknya gitu kan. Dan iya kakaknya. Terus juga kalau kalian nggak ngerasain simulasinya gitu kan nggak dapat sense-nya. Ini tuh mengerjakan sekian soalnya berapa menit gitu kan ya. Jadi itu penting. Latihannya itu bukan cuma latihan soal tapi latihan try out-nya juga gitu. Jadi benar-benar ngerasain simulasi. Oh ini ngerjain ini sekian menit nih. Jadi biasanya akan dapat tuh strateginya gimana gitu, apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi dan biar nggak kagok juga gitu nanti kan pakai komputer gitu ya biar nggak kagok lah gitu ininya. Mungkin kalau di sekolah biasanya pakai pensil, pakai pulpen gitu kan, ya, coret silang atau ngebulatin gitu. Kalau sekarang pakai komputer ya biar nggak kagok gitu, biar nggak oh ini tuh pilihan ganda kompleks, toh ini harus dipilihnya 2 atau bukan cuma 1. Nah kadang yang kayak gitu jadi bentuk-bentuk soal. Nah itu penting ya jadi ya latihan soalnya dan latihan tryout-nya. Gitu. Dan semuanya bisa didapatkan di bintang pelajar. Semuanya insya Allah akan kalian dapatkan di bintang pelajar. Termasuk tadi yang sudah disampaikan Kak Harun untuk tryout ya. Tryout juga semua, insya Allah nanti semua program khusus kelas 12 itu pasti akan ada tryout-nya. Karena ada tryout-nya, pembahasannya juga dilengkapi video pembahasan. Dan semuanya sudah dapat lah insya Allah. Apalagi yang pertama untuk penguatan di sisi spiritual juga insya Allah di bintang pelajar juga dapat. Kita akan dibekali dengan pemahaman agama dan pendekatan-pendekatan spiritual yang makin menjelang deadline makin kuat gitu. Biasanya makin soleh gitu. Karena tagline kita apa? Tagline kita? Tagline apa nih?
Bintang pelajar Bintang pelajar apa Kak Harun? untuk prestasi tinggi dan Dan akhlak terpuji. Betul, karena di bintang pelajar juga tidak hanya berkomitmen untuk menghasilkan prestasi yang tinggi, tapi keluarannya diharapkan nanti siswa juga punya akhlak terpuji. Hmm. Oke, insya Allah sudah cukup jelas yang sudah disampaikan oleh kami. Dari Kak Harun, makasih banyak sudah Iya, sama-sama. berkenan hadir dan ngebahas hal-hal yang belum dibahas sebelumnya. Iya. Dan mungkin juga akan kita tunggu soal-soal selanjutnya dari Kak Harun. Nanti mungkin akan saya undang lagi untuk khusus ngebahas soal nih. Karena kemarin oleh Kak Alga dengan Kak Ega nggak banyak kebahas soal. Nah ini dengan khusus Kak Harun mungkin akan kita bahas soal. Kalau ditarik ke belakang di awal pernah dibahas oleh Kak Zen pembahasan soal. Nah ini Kak Harun akan mungkin akan saya undang kembali untuk ikutan untuk ngasih kita pencerahan bagaimana soal-soal nanti menjelang UTBK SNBT. Sekali lagi makasih banyak Kak Harun dan alhamdulillahirabbil makasih banyak Sobat Bintang yang sudah berkenan hadir hingga saat ini dan sudah menyimak pemaparan dari kami hingga saat ini selama kurang lebih 1,5 jam. Terima kasih banyak yang sudah bertanya juga. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab. Silakan nanti jika ingin bertanya lebih lanjut bisa lewat sosial media kami di Instagram, di Facebook, atau di YouTube, atau bisa DM kami, atau bisa tuangkan lewat di website ada kolom chat. Silakan bisa bertanya lewat situ. Silakan saja, kami bisa terbuka untuk semua hal. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak, saya Reza pamit undur diri. Makasih banyak. Assalamualaikum.